Suami menurun kaku di tempat terpencil demi memulai hidup baru dengan pelakor. Mertua mendukung dan kupastikan mereka semua bersujud padaku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi merayap perlahan ke dalam ruang makan, menyelimuti meja kayu pinus yang usang namun bersih. Aroma roti panggang dan kopi pahit yang dibuat Arina adalah simfoni harian yang menyambut suaminya, Bagas, sebelum berpacu dengan janji-janji proyeknya yang katanya menentukan nasib finansial kami berdua. Arina duduk di sana, di balik tatapan mata teduhnya yang seringkali menyembunyikan samudera kecerdasan yang selama ini memilih dibungkam. Ia adalah perwujudan ironi. Seorang wanita yang seharusnya mewarisi kerajaan fashion bernama Prawira Group, namun memilih untuk menjadi ratu di singgasana dapur kecil, demi menuruti mimpi kesederhanaan suaminya. Dinding itu sedikit miring, kata Arina sambil tersenyum lembut, tangannya cekatan mengoles selai stroberi pada roti Bagas. Aku rasa kamu lupa kalau dulu, sebelum menikahimu, aku adalah seorang desainer interior otodidak. Bahkan dinding lurus pun, di mataku, bisa terlihat melengkung jika tidak proporsional. Bagas hanya tersenyum setengah hati, pandangannya lebih tertuju pada layar ponsel yang ia pegang di bawah meja. Pria itu tampak tampan dengan kemeja kerjanya yang rapi, namun belakangan ini, ada lapisan es yang membungkus sorot matanya, sulit ditembus. Bagas adalah manajer proyek konstruksi yang ambisius. Ia selalu mengatakan bahwa kesuksesannya akan terasa lebih manis jika dicapai dari nol, tanpa embel-embel kekayaan Arina. Sebuah janji yang disajikan dengan sangat manis, hingga Arina rela meninggalkan gemerlapnya runway dan butik mewah untuk hidup di rumah minimalis yang ia beli dengan uang muka seadanya. Itu hanya ilusimu, sayang, jawab Bagas, nadanya sedikit tergesa. Fokusku sekarang bukan pada kemiringan dinding. Ada proyek besar di luar kota yang harus aku urus. Ini kesempatan emas, Arina. Kesempatan yang akan membuat kita benar-benar bebas dari kekhawatiran finansial. Aku yakin, setidaknya dalam setahun lagi, kita bisa pindah ke rumah yang lebih pantas untuk kita. Rumah yang pantas untuk kerja keras yang kulakukan. Arina menghela napas, meletakkan cangkir kopi Bagas di samping piringnya. Aku mengerti, Bagas. Tapi setahun terakhir ini, semua yang kamu bahas selalu, proyek besar, dan kesempatan emas. Aku tidak menuntut kemewahan, kamu tahu itu. Tapi aku hanya ingin kita punya waktu lebih banyak. Mengapa kamu selalu pulang larut, dan bahkan di akhir pekan pun kamu harus inspeksi mendadak? Bagas sontak meletakkan ponselnya, tatapannya sedikit tajam. Sebuah respons yang baru-baru ini sering Arina terima. Jangan mulai, Arina. Aku bekerja keras untuk kita. Untuk masa depan kita. Kamu pikir mudah menahan godaan modal besar dari ayahmu agar aku tetap bisa berdiri di kaki sendiri? Ini semua demi harga diriku. Ia bersandar, menghela napas dramatis. Aku minta maaf kalau akhir-akhir ini aku kurang fokus padamu. Tapi kamu harus percaya, kamu adalah prioritasku. Semua ini untukmu. Kata-kata itu terucap bagai mantra penenang yang sering Bagas gunakan. Dan seperti biasa, Arina terpaksa meredam suara kecil di hatinya yang berteriak curiga. Ia tahu betul, Bagas sangat sensitif jika disinggung soal kekayaan keluarganya. Sebelum menikah, Arina sudah menandatangani perjanjian pranikah yang secara hukum menyatakan dia tidak akan menyentuh aset atau bisnis ayahnya selama masa pernikahan mereka, demi membuktikan cintanya pada prinsip Bagas. Baiklah, aku percaya, ujar Arina lembut, meski di dalam hati, ia merasakan bayangan tipis yang terus memanjang di antara mereka. Ini bekal makan siangmu. Aku membuatkan ayam bakar kesukaanmu. Jangan lewatkan makan siang, Bagas. Bagas mengecup kening Arina sekilas, sangat cepat dan terasa dingin, seperti sentuhan angin. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku pergi dulu. Teleponku mungkin sulit dihubungi, jangan khawatir. Setelah Bagas menghilang di balik pintu, Arina membersihkan meja. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras di saku celana jeans kotor yang baru saja ia ambil dari keranjang. Sebuah kotak beludru kecil.
Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah hadiah kejutan ulang tahun pernikahan kami minggu depan? Pikirnya. Namun, saat ia membuka kotak itu, isinya bukanlah perhiasan untuknya. Itu adalah sepasang anting berlian model terbaru yang sangat mahal. Bukan selera Arina yang menyukai gaya vintage. Dan yang membuat darahnya surut, anting itu terlihat terlalu besar dan mewah untuk selera Bagas yang selalu menganjurkan penghematan. Di bawah kotak bludru itu, terselip sebuah struk pembelian dari butik mewah di kawasan Jakarta Selatan, bukan Jakarta Pusat yang biasa mereka kunjungi. Nama pembeli, Bagas Adijaya. Arina membalik struk itu dengan tangan gemetar. Di bagian belakang, ia menemukan coretan samar-samar menggunakan pensil, seperti denah lokasi yang dibuat tergesa-gesa, sebuah pola koordinat yang dicoret-coret dan nama tempat yang tak jelas, Lembah Sanca. Dunia Arina seakan berhenti berputar. Ini bukan lagi soal kecurigaan. Ini adalah bukti nyata pengkhianatan yang tak bisa ia bantah lagi. Keharmonisan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh jiwa, ternyata hanyalah tirai tipis yang menutupi kebusukan. Siang hari itu, Nyonya Ratna, ibu mertua Arina, datang berkunjung tanpa diundang, membawa aura dingin yang selalu menyelimuti rumah itu. Nyonya Ratna, seorang wanita yang menjunjung tinggi penampilan sosial, tidak pernah benar-benar menerima Arina. Baginya, Arina adalah menantu yang gagal karena memilih hidup sederhana dan membuang kekayaan keluarganya. Arina, kamu ini kenapa sih? Cuma di rumah saja kok penampilanmu begini. Cibir Nyonya Ratna begitu melihat Arina yang memakai oversized t-shirt dan celana pendek. Harusnya kamu itu menjaga diri, berdandan sedikit. Bagas itu bekerja keras. Dia manajer proyek, banyak bertemu orang penting. Jangan sampai dia malu punya istri yang lusuh begini. Arina berusaha menahan diri. Ia sedang dalam gejolak batin terbesar dalam hidupnya. Selamat siang, Bu Ratna. Ada perlu apa kesini? Bagas sedang keluar kota untuk proyeknya. Tentu saja ada perlu. Aku ingin melihat anakku hidup layak. Potong Nyonya Ratna tajam. Matanya menyapu seisi ruang tamu dengan pandangan meremehkan. Rumah kecil begini, perabotan usang. Kamu itu dulunya anak orang kaya. Kenapa malah menyiksa anakku dengan kesederhanaan artifisial seperti ini? Seharusnya kamu dorong dia untuk lebih berambisi, bukan malah betah di sini. Bu, Bagas sendiri yang memilih kesederhanaan. Dia bilang ingin mandiri, balas Arina. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Nyonya Ratna tertawa sinis. Mandiri? Bagas itu anakku. Aku tahu dia ingin yang terbaik. Tapi kamu itu terlalu membosankan. Kamu tidak bisa memberinya stimulasi, tidak bisa mendukungnya secara sosial. Aku dengar dari teman-temanku, Bagas sekarang sering terlihat bersama wanita yang jauh lebih wah darimu. Kalimat itu menghantam Arina lebih keras daripada tamparan. Itu adalah konfirmasi kedua atas ketakutannya. Nyonya Ratna tidak hanya meremehkannya. Nyonya Ratna sudah tahu dan bahkan secara tersirat mendukung perselingkuhan anaknya. Maksud ibu apa? Tanya Arina, menatap tajam Nyonya Ratna. Siapa wanita itu? Dan mengapa ibu tidak menegur Bagas? Nyonya Ratna memutar bola mata. Menegur apa? Bagas berhak bahagia. Arina, kamu itu seperti karpet merah yang sudah usang, tidak menarik lagi. Dengarkan ibu, lepaskan Bagas. Bagas pantas mendapat wanita yang bisa menemaninya mencapai puncak. Seorang wanita yang berani berinvestasi, bukan hanya pintar di dapur. Jadi ibu mendukung Bagas mengkhianati saya. Arina merasakan air mata menggenang, namun ia menahannya mati-matian. Ia tidak akan menangis di depan wanita yang kini ia yakini sebagai sekutu utama suaminya. Aku mendukung kebahagiaan anakku, jawab Nyonya Ratna dingin. Sudah, kamu tak perlu repot-repot lagi. Kamu tidak akan lama di sini. Setelah Nyonya Ratna pergi dengan nada ancaman yang samar namun jelas, Arina kembali ke kamar. Ia melihat coretan koordinat di balik struk pembelian anting itu lagi. Lembah Sanca. Baiklah, Bagas, bisik Arina pada dirinya sendiri. Api kemarahan dan tekad baru menyala di matanya yang kini kering. Kamu ingin memulai hidup baru di tempat terpencil? Kamu dan ibumu yang mendukung itu akan segera tahu bahwa tidak ada hal yang lebih berbahaya di dunia ini selain wanita yang dikhianati dan diremehkan.
apalagi ketika dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, Arina tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menelepon beberapa kontak lama, orang-orang yang dulu bekerja untuk ayahnya di Prawira Group. Ia tidak meminta uang atau bantuan. Ia hanya meminta informasi dan akses pada database real estate lama milik keluarga. Ada satu rahasia yang ia yakini. Rahasia yang Bagas dan Nyonya Ratna tidak pernah tahu, yang tersembunyi jauh di balik nama keluarga Prawira. Keputusannya bulat. Ia akan menghadapi Bagas. Bukan dengan ratapan atau tangisan, tapi dengan kesiapan. Ia hanya perlu menunggu. 2 hari kemudian, Bagas pulang dengan tergesa. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada kilatan aneh di matanya, seperti kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan. "Arina, bersiaplah. Ada kejutan." "Kejutan apa?" tanya Arina, pura-pura tidak tahu. "Aku harus membawamu ke lokasi proyek yang sangat rahasia ini. Kita harus pergi sekarang. Ini adalah tempat yang akan mengubah segalanya. Tidak ada yang boleh tahu kamu ada di sana, jadi tidak perlu membawa banyak barang. Hanya tas kecil untuk 2 malam." Arina mengangguk patuh, namun ia tahu ini bukan kejutan, melainkan perangkap. Ia hanya membawa tas kecil sesuai permintaan Bagas, tapi di dalamnya, ia memasukkan laptop kecil, beberapa dokumen penting yang ia temukan, dan yang paling penting, salinan peta koordinat yang ia cetak berdasarkan coretan Bagas, Lembah Sanca. Mereka berkendara menjauh dari hiruk-pikuk kota. Semakin jauh, semakin gelap dan sepi jalanan. Bagas terus berbicara tentang betapa besar proyek ini, betapa berharganya peluang ini, sambil sesekali memegang tangan Arina, sebuah sentuhan yang kini terasa menjijikkan. "Aku senang kamu mau menemaniku, sayang," kata Bagas dengan senyum paksa. "Tentu," jawab Arina, tatapannya lurus ke depan, ke dalam kegelapan yang siap menelannya. "Aku selalu menemanimu, Bagas. Bahkan sampai di akhir jalan yang kamu pilih." Arina tahu, mobil itu tidak menuju lokasi proyek, tetapi menuju titik nadir dalam hidupnya. Titik terendah yang akan segera menjadi titik tolak tertinggi. Ia siap menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepala sendiri, dan ia juga siap untuk segera merencanakan pembalasan yang akan membuat mereka semua bersujud. Malam itu, Arina tidak lagi memikirkan Bagas sebagai suaminya. Ia memikirkannya sebagai pion yang tidak sengaja membawanya kembali ke takdirnya yang sesungguhnya. Mesin mobil Bagas menderu pelan, membelah keheningan malam yang pekat. Lampu depan hanya mampu menyibak tirai kegelapan selebar beberapa meter, menyisakan hutan lebat di sisi kanan dan jurang curam di sisi kiri. Jalanan berbatu ini tak terawat, penuh dengan lubang yang membuat mobil bergoyang keras. Arina duduk tegak. Rasa tegang telah menggantikan kepedihan. Ia menoleh keluar jendela, udara semakin dingin dan ia bisa mencium aroma tanah basah dan daun-daun liar. Ia ingat betul peta koordinat yang ia lihat, Lembah Sanca. Ini adalah daerah yang sangat jauh dari peradaban, jauh dari proyek-proyek konstruksi besar manapun. "Kita sudah hampir sampai, sayang," kata Bagas, suaranya sedikit cemas namun ia berusaha terdengar meyakinkan. "Jalannya memang mengerikan, tapi percayalah, ini akan sepadan. Tempat ini sungguh terpencil, tidak ada sinyal. Makanya aku minta kamu jangan khawatir kalau teleponku sulit dihubungi." Arina hanya mengangguk pelan, seolah menerima. "Apakah kita benar-benar harus menempuh jalan yang begitu sulit, Bagas? Aku merasa tidak enak badan." "Sedikit lagi," desak Bagas, tangannya mencengkeram kemudi terlalu erat. "Kita harus berhenti di sini. Jalanan di depan terlalu rusak untuk mobil." Bagas menghentikan mobil di sebuah lapangan kecil yang nyaris tak terlihat, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang tampak seperti siluet monster di tengah malam. Ia mematikan mesin, dan seketika, keheningan mencekam menyelimuti mereka. "Mengapa gelap sekali, Bagas? Bukankah ini lokasi proyek? Seharusnya ada lampu atau penjaga," tanya Arina, menatap Bagas. Di bawah cahaya rembulan yang samar, wajah Bagas terlihat pucat. Bagas tidak menjawab. Ia berbalik dan meraih tas kecil Arina di kursi belakang. Ia menarik napas dalam-dalam, seperti seorang aktor yang hendak mengucapkan dialog klimaks. "Arina, dengarkan aku baik-baik." Suaranya terdengar berat dan asing. "Aku minta maaf. Sangat,
Sangat menyesal. Tapi, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Arina menatapnya, bibirnya membentuk senyum tipis yang pahit, seolah ia sudah lama menanti adegan ini. Melanjutkan apa, Bagas? Pernikahan kita? Atau kebohonganmu? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari semak-semak di dekat mobil. Jantung Arina berdebar, tapi bukan karena takut. Sebuah bayangan wanita muncul, diikuti oleh sosok yang lebih tua. Wanita itu, yang Arina yakini adalah Vina, berdandan berlebihan bahkan di tempat terpencil itu, mengenakan jaket kulit dan celana ketat. Di sampingnya berdiri Nyonya Ratna, ibu mertua Arina, yang wajahnya kini dipenuhi kepuasan kejam. Vina melangkah maju, memeluk lengan Bagas dengan manja, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Jangan berbasa-basi lagi, sayang. Sudah kukatakan, buang saja dia dan kita bisa langsung merayakan hidup baru kita. Bagas menarik diri dari pelukan Vina, wajahnya tampak menyedihkan, penuh rasa bersalah yang dicampur lega. Vina benar. Arina, ini bukan lokasi proyek. Aku membawamu ke sini untuk mengakhiri segalanya. Arina bangkit dari kursi, berdiri di depan Bagas. Ia merasa hatinya robek, tapi ia membiarkan serpihan itu hanyut. Ia harus kuat. Mengakhiri segalanya? Di mana kita berada, Bagas? Dan siapa wanita ini? Ini Vina. Dia kekasihku dan calon istriku, kata Bagas, menghindari tatapan mata Arina. Dan tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk kita berpisah. Tidak ada yang akan tahu kamu ada di sini. Kita akan mengurus perceraian dari jauh. Setelah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kami lagi. Vina tertawa renyah, tawa yang menusuk seperti jarum es. Jangan khawatir, Bagas sudah mengurus semuanya. Bahkan rumah yang kamu tinggali itu, dia sudah mengalihkannya menjadi namaku. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Arina. Kamu bebas. Mulailah hidup baru di sini. Nyonya Ratna melangkah maju. Sorot matanya yang meremehkan kini berubah menjadi kobaran dukungan total terhadap pengkhianatan anaknya. Cukup sudah, Arina. Kami lelah dengan sandiwara kesederhanaanmu. Bagas pantas mendapat yang lebih berkelas, yang bisa mendukung ambisinya, bukan seorang istri yang hanya pandai memasak. Vina adalah wanita yang menjamin masa depan Bagas. Dia bahkan sudah mengurus tempat tinggal baru kami di sini. Tempat tinggal baru kami di sini? Kalimat itu membuat Arina berpikir cepat. Jadi, tempat terpencil ini, rumah baru kalian? Tanya Arina, suaranya tenang yang menakutkan, seperti permukaan air yang menahan badai di bawahnya. Ya, seru Nyonya Ratna penuh kemenangan. Kami akan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kegagalanmu. Vina sudah membelikan tanah ini untuk Bagas dengan uang modalnya. Lihatlah, Arina. Ini adalah buktinya bahwa Bagas lebih baik bersamaku. Arina memejamkan mata sesaat. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Namun ia harus mencari celah. Bagas telah mengkhianatinya, mertuanya telah mendukungnya, dan mereka meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Jadi, kalian membuangku di lokasi yang kalian anggap tepat, hanya dengan tas kecil ini? Tanya Arina, mengangkat tasnya. Bagas menatap Arina, tatapan kasihan yang menjijikkan. Jangan membuat ini sulit, Arina. Aku akan mengirimkan uang bulanan selama beberapa bulan, asalkan kamu tidak mengganggu kami. Anggap saja ini perpisahan yang diperlukan. Perpisahan yang diperlukan. Arina tertawa, tawa yang tidak memiliki kebahagiaan, tawa yang hanya menyimpan api dendam. Bagas, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya mengakhiri pernikahan kita, kamu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Omong kosong. Ayo, Bagas, tinggalkan saja wanita drama ini. Vina menarik Bagas menjauh. Selamat tinggal, Arina. Bagas bergumam, hampir tidak terdengar. Ia berbalik dan melangkah pergi bersama Vina dan ibunya, meninggalkan Arina sendirian. Pintu mobil dibanting. Suara mesin mobil menyala, dan detik berikutnya, lampu mobil itu menjauh, membawa pergi Bagas, Vina, dan Nyonya Ratna, seolah Arina tak pernah ada. Arina jatuh berlutut di tanah yang keras. Ia tidak menangis.
Air matanya telah kering, menguap karena sengatan pengkhianatan yang terlalu nyata. Ia menatap ke arah mobil yang hilang, meninggalkan debu dan asap. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang dicampakkan oleh angin badai. Kegelapan malam adalah selimut yang menyembunyikan kehancurannya. Ia sendirian. Tidak ada sinyal, tidak ada suara lain selain jangkrik dan gemerisik daun. Ia bangkit perlahan, mencari tempat yang lebih terbuka saat fajar mulai menyingsing. Beberapa jam ia berjalan, mengikuti jalan setapak kecil di antara pepohonan. Saat matahari mulai menyentuh puncak bukit, cahayanya menyingkap pemandangan yang menakjubkan. Tempat itu memang terpencil, tetapi indah. Ada lembah hijau yang subur dengan sungai kecil mengalir jernih, dan di kejauhan, ia melihat sebuah bukit kecil yang tampak menaungi daerah itu. Kemudian, matanya menangkap sesuatu di dekat semak-semak. Sebuah penanda kecil dari batu dan semen yang sudah usang, tertutup lumut, tapi masih bisa dibaca. Arina mendekat, mengabaikan rasa perih di kakinya. Ia membersihkan lumut yang menutupi batu itu. Tulisan di batu itu adalah perbatasan tanah warisan keluarga Prawira, sejak 1948. Napas Arina tercekat. Tubuhnya membeku. Nama itu, Prawira, adalah nama keluarga almarhum ibunya. Ia teringat cerita neneknya, yang selalu berbisik tentang sebidang tanah rahasia yang tersembunyi jauh dari kota. Tanah yang sangat berharga dan kaya sumber daya alam, yang sengaja dirahasiakan dan diwariskan secara turun-temurun kepada satu-satunya pewaris. Warisan ini disembunyikan dari ayahnya sendiri, sebagai cadangan jika kekayaan Prawira Group lenyap. Dan yang paling penting, warisan itu diserahkan kepadanya melalui surat wasiat yang sangat rahasia, jauh sebelum ia menikah dengan Bagas. Arina menjatuhkan tas kecilnya. Ia menunduk, menyentuh tanah lembah Sanca yang kini ia yakini adalah lembah Prawira. Lembah Sanca. Lembah Prawira, bisik Arina. Matanya kini dipenuhi kesadaran yang mencengangkan. Plot twist yang tidak terduga menghantamnya. Bagas, Vina, dan Nyonya Ratna, mereka tidak tahu. Mereka sengaja membuangnya di tempat yang mereka yakini sebagai antah berantah. Lokasi terpencil yang mereka yakini dibeli oleh Vina dengan uang Bagas untuk hidup baru mereka. Padahal, lokasi ini adalah milik Arina sendiri. Tanah itu jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah Bagas lihat. Arina tertawa keras, tawa yang kini tulus, tawa kemenangan yang pahit. Tawa yang membumbung tinggi, seolah menantang langit. Bagas, Vina, Bu Ratna, gumamnya, mengepalkan tangan, mencengkeram tanah subur itu. Kalian pikir kalian membuangku? Kalian baru saja memberikan kunci kerajaan pribadiku padaku. Kalian memberiku segalanya untuk memulai. Kalian telah menanamku di tanah yang paling subur yang bisa kumiliki. Dendam kini bukan lagi sekadar emosi, tetapi sebuah misi. Arina menghapus bekas air mata yang kini bercampur debu. Ia harus bangkit. Ia harus membangun kerajaannya di atas tanah ini. Tanah yang tidak sengaja Bagas kembalikan padanya. Kalian ingin hidup mewah? Kalian ingin melihatku bersujud? Tidak akan pernah, janji Arina. Kupastikan suatu saat nanti, kalianlah yang akan datang ke sini, ke lembah Prawira, memohon pertolongan pada wanita yang kalian anggap membosankan ini. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan kalian bersujud padaku. Ia mengambil kembali tasnya, tekadnya sekeras batu karang. Sinyal telepon mungkin tidak ada, tapi Arina tahu persis di mana ia bisa mendapatkan bantuan pertama. Ada pondok tua yang disebut kakeknya, yang seharusnya berada di bukit kecil di sana. Ia harus mulai bergerak, sekarang. Pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini, Arina memegang kartu as. Ia adalah pemilik sah dari tempat yang ia tinggali, tempat yang mereka jadikan penjara untuknya, dan ia akan mengubah penjara itu menjadi singgasana. Sinar matahari pagi di lembah Prawira terasa seperti pembaptisan bagi Arina. Ia berdiri di atas gundukan tanah yang berlumut, menatap tulisan, keluarga Prawira, yang terpahat samar di batu batas. Rasa hancur yang sempat menyergapnya di malam hari kini digantikan oleh ketenangan yang dingin dan perhitungan. Bagas dan komplotannya telah memberinya hadiah termahal, mengembalikan ia ke rumah sejatinya, ke ladang kekuatannya. Arina mulai bergerak. Ia tahu, di bukit yang menjulang itu,
yang disebutnya Bukit Prawira, ada sebuah pondok tua. Ia ingat neneknya pernah bercerita bahwa pondok itu bukan sekadar gubuk, melainkan pos pengamanan yang dilengkapi fasilitas dasar yang disiapkan untuk keadaan darurat. Ia harus sampai di sana untuk mendapatkan sinyal dan menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya tanpa syarat. Perjalanan mendaki bukit terasa berat, namun setiap langkahnya adalah penguatan tekad. Ia bukan lagi Arina yang merawat rumah tangga Bagas. Ia adalah pewaris tunggal yang kini mengambil alih takdirnya. Setibanya di puncak, Arina menemukan pondok itu. Terbuat dari kayu ulin yang kokoh, pondok itu terlihat usang di luar, namun terawat baik di dalamnya. Ia berhasil menemukan panel listrik tenaga surya kecil yang masih berfungsi dan, syukur tak terhingga, sebuah perangkat komunikasi satelit darurat yang sudah lama. Setelah beberapa kali mencoba, perangkat itu menyala, dan ia mendapatkan sinyal yang ia butuhkan. Arina segera mencari kontak lama. Bukan dari lingkaran sosialita, melainkan dari masa lalunya yang terkait dengan Prawira Group. Ia menghubungi Pak Jaya, seorang arsitek lanskap dan kontraktor terkemuka yang dulunya sangat dihormati oleh almarhum ayahnya, dan yang selalu mengagumi bakat desain Arina. Pak Jaya adalah seorang veteran loyal yang pensiun dini, dan yang paling penting, ia adalah orang yang tahu cara menjaga rahasia. Setelah dering ketiga, sebuah suara tua yang serak namun berwibawa menyambutnya. "Halo? Ini siapa? Ini nomor darurat yang sudah lama tidak aktif." "Pak Jaya, ini saya, Arina Prawira," ucap Arina. Suaranya tercekat karena menahan luapan emosi. Sesaat hening, seperti dunia yang berhenti berputar di ujung telepon. "Nona Arina? Astaga, sudah berapa tahun? Saya pikir Anda hilang ditelan kesibukan rumah tangga. Ada apa? Mengapa Anda menggunakan nomor darurat ini?" Arina menghela napas, merangkai kata-kata dengan cepat dan jelas, tanpa ada satupun nada manja yang dulu pernah ia miliki. "Pak Jaya, saya butuh bantuan Anda. Segera. Dalam kerahasiaan total. Ada keadaan darurat. Saya baru saja ditinggalkan suami dan mertua saya di tempat terpencil." "Apa? Ditinggalkan? Di mana Anda sekarang, Nona? Biar saya jemput." Suara Pak Jaya berubah menjadi penuh kekhawatiran. Jangan datang begitu saja. Dengarkan saya baik-baik. Saya berada di Lembah Prawira, tanah warisan nenek dari ibu, yang di bukit bernama Lembah Sanca di peta umum. Bagas, mantan suaminya, tidak tahu, dan saya ingin menjamin kerahasiaan ini seumur hidup. Bagas dan ibunya secara tidak sengaja mengantarkan saya ke rumah saya sendiri. Ini adalah plot twist terbaik yang bisa saya dapatkan. Pak Jaya terdiam lama, memproses informasi yang sungguh di luar nalar itu. Lembah Prawira? Tanah legendaris yang selalu dirahasiakan oleh Nyonya Besar? Jadi, Anda berada di sana? Ya. Dan saya butuh Anda mengubah tempat ini dari pondok darurat menjadi benteng rahasia dalam waktu sesingkat mungkin. Saya ingin membangun ulang warisan saya di sini. Saya akan mendirikan fashion house, perkebunan premium, dan retreat eksklusif. Saya ingin Anda menjadi manajer proyek sekaligus kepala kontraktor saya. Saya akan bayar Anda berkali-kali lipat dari harga pasar. Tapi syaratnya, Pak Jaya, kerahasiaan mutlak. Tidak ada yang boleh tahu saya berada di sini. Saya ingin menghilang dari peredaran dulu." "Nona Arina," kata Pak Jaya. Suaranya kini terdengar penuh kegembiraan dan antusiasme seorang veteran yang menemukan misi baru. "Anda tahu, saya selalu percaya bakat desain dan visi Anda terlalu besar untuk dapur rumah tangga. Saya akan datang. Saya akan bawa tim kecil dan bahan-bahan yang saya tahu persis Anda butuhkan, terutama untuk komunikasi dan branding rahasia. Saya akan datang sebagai seorang surveyor yang sedang mencari lahan kosong, bukan sebagai kontraktor. Beri saya waktu 2 hari. 2 hari, Arina membalas, seulas senyum kemenangan muncul di bibirnya. "Pak Jaya, pastikan Anda juga membawa perancang grafis yang bisa saya percayai untuk logo dan branding baru. Saya akan meluncurkan label baru, dan saya butuh identitas yang benar-benar berbeda. Saya akan menggunakan nama belakang nenek saya, Aura Prawira. Sempurna. Nama itu memiliki kekuatan. Sampai jumpa, Nona."
Bersiaplah untuk memulai kembali. Sambungan terputus. Arina merasa energi baru mengalir dalam dirinya. Ia melihat ke sekeliling lembah yang hijau, subur, dan penuh potensi yang belum tersentuh. Ini bukan lagi lokasi pembuangan. Ini adalah panggung tempat ia akan membangun kekaisaran barunya. 2 hari kemudian, Pak Jaya tiba dengan sebuah mobil off-road usang dan beberapa pria yang tampak seperti pekerja ladang, menyamarkan diri sebagai tim survei geologi. Di antara mereka, ada seorang pemuda cerdas bernama Reno, seorang ahli branding dan komunikasi yang juga terpercaya. Pertemuan di pondok itu terasa seperti rapat strategi perang. Arina duduk di depan peta besar lembah Prawira yang ia temukan di lemari tua. "Terima kasih sudah datang, Pak Jaya," kata Arina, menunjuk peta dengan pensil. Ia kini mengenakan pakaian yang lebih sesuai untuk medan, mata tajam dan penuh wibawa, jauh dari istri rumahan yang polos. "Ini kehormatan, Nona Arina," balas Pak Jaya. "Saya sudah membaca detail hukumnya. Surat warisan ini sah, tanah ini mutlak milik Anda. Tidak ada satupun dokumen pemerintah atau perbankan yang menghubungkan aset ini dengan Bagas." "Bagus," Arina mengangguk puas. "Itu artinya mereka tidak akan bisa melacak saya di sini. Sekarang, inilah visi saya. Lembah ini memiliki mata air jernih, tanah subur, dan hutan dengan flora unik. Saya tidak hanya ingin membangun rumah, saya ingin membangun ekosistem. Pertama, di bagian lembah yang paling subur, kita akan menanam serat alami premium untuk bahan baku fashion saya. Eksklusif dan organik. Kedua, pondok ini akan menjadi markas utama dan workshop desain rahasia. Ketiga, di bagian tepi sungai, kita akan membangun retreat eksklusif dengan konsep tersembunyi. Hanya untuk klien-klien high-end yang berani membayar mahal untuk ketenangan dan privasi total. Ini akan menjadi sumber uang cepat kita." Reno, sang ahli branding, mencatat dengan cepat. "Ide yang luar biasa, Nona Arina. Konsep fashion yang terinspirasi dari alam liar dan langka di lembah Prawira akan menjadi unique selling point yang sangat kuat. Brand, Aura Prawira, akan mewakili kemewahan yang tenang, eksklusivitas, dan keberlanjutan. Saya akan mendesain website dan e-commerce dengan pengamanan tertinggi, seolah-olah operasi kita berbasis di luar negeri. Ya, lakukan itu, Reno. Dan pastikan semua transaksi keuangan dan operasional menggunakan nama perusahaan cangkang dan bukan nama pribadi saya. Saya harus menjadi hantu di dunia luar," tegas Arina. Pak Jaya menimpali, menatap Arina dengan bangga. "Kita bisa memulai konstruksi hunian dan workshop dalam seminggu. Saya akan merekrut tenaga kerja dari desa terdekat di balik bukit. Mereka bisa dipercaya dan sangat tertutup. Mereka tidak akan tahu siapa Anda sebenarnya. Mereka hanya akan melihat Anda sebagai nyonya besar, pemilik tanah yang kembali." "Benar," Arina menyetujui. "Saya akan menjadi nyonya besar. Saya akan menjadi pemilik mutlak dari setiap sudut di lembah Prawira." Bagas dan Vina berpikir Vina memiliki sebagian kecil tanah kosong di sini, hasil dari penipuan. Biarkan mereka tenggelam dalam ilusi itu. Aku akan membiarkan mereka membangun mimpi di atas ilusi sementara aku membangun kenyataan di seberang bukit. Arina mengeluarkan laptop kecilnya dan menunjukkan desain-desain yang ia kerjakan selama malam-malam tanpa tidurnya. Sketsa gaun malam yang elegan, terinspirasi dari bentuk bunga Edelweiss lembah Prawira, dan tas tangan yang terbuat dari kulit serat alami yang diolah secara eksklusif. "Ini adalah senjata kita, Pak Jaya. Kreativitas dan warisan saya. Bagas ingin saya menjadi membosankan dan tersingkir. Saya akan menunjukkan pada dunia betapa berbahayanya wanita membosankan yang memiliki visi dan dendam yang terstruktur," kata Arina, matanya berkilat penuh tekad. "Apa rencana Anda terhadap Bagas dan keluarganya, Nona Arina?" tanya Pak Jaya hati-hati. Arina tersenyum, senyum yang begitu indah sekaligus mematikan, seperti bunga beracun. Mereka telah memilih jalan kehancuran mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa hidup boros, dan Bagas adalah manajer proyek yang ceroboh. Aku hanya perlu menonton. Mereka percaya aku menghilang tanpa jejak. Aku akan membiarkan mereka percaya itu. Begitu aku meluncurkan Aura Prawira, dan nilainya mencapai langit, aku akan kembali, bukan sebagai Arina yang
memohon, tetapi sebagai investor yang tidak terjangkau. Aku akan memastikan Bagas datang berlutut, memohon proyek dari Aura Prawira yang sukses, tanpa tahu siapa pemiliknya. Dan saat itulah permainan yang sesungguhnya dimulai. Mata Arina menyapu lembah itu sekali lagi. Kini dilihatnya sebagai peta harta karun yang siap ia klaim. Babak baru hidupnya telah dimulai, dibangun di atas fondasi pengkhianatan yang paling pahit. Ia bukan lagi korban, ia adalah arsitek balas dendam yang elegan. Waktu bergerak bagai sungai yang mengalir deras di lembah Prawira. 6 bulan telah berlalu sejak Arina memulai misi rahasianya. Lembah itu, yang dulunya sunyi dan terabaikan, kini berdenyut oleh aktivitas konstruksi yang tersembunyi. Berkat kecerdikan Pak Jaya dan tim kecilnya, proses pembangunan berjalan cepat dan, yang terpenting, senyap. Semua orang yang terlibat menandatangani perjanjian kerahasiaan ketat, dan mereka hanya mengenal Arina sebagai nyonya besar yang baru kembali untuk mengembangkan tanah leluhurnya. Arina sendiri telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Kulitnya kini tampak lebih sehat terpapar sinar matahari lembah yang bersih. Matanya tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan fokus tajam dari seorang CEO visioner. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di workshop rahasia di bukit, merancang prototipe fashion dan mengawasi penanaman serat alami premium yang ia yakini akan menjadi emas hijau bagi brand barunya, Aura Prawira. Pagi itu, Arina sedang berdiskusi serius dengan Reno, ahli branding yang kini menjadi tangan kanannya dalam urusan komunikasi digital. Mereka berada di markas sementara, sebuah ruangan sederhana namun canggih yang dipenuhi layar monitor. Reno, aku sudah menyetujui desain logo finalnya. Aura Prawira harus merepresentasikan kekuatan yang tenang. Gambar daun Edelweiss langka dari bukit kita, dengan sapuan warna emas yang elegan. Ingat, identitas kita harus terasa mewah, eksklusif, dan sepenuhnya terlepas dari pasar domestik Bagas. Perintah Arina, suaranya penuh otoritas. Siap, Nona Arina. Saya sudah mendaftarkan perusahaan cangkang di Swiss. Semua komunikasi bisnis dan e-commerce akan beroperasi dari sana, seolah-olah Anda adalah desainer misterius yang berbasis di Eropa. Website Aura Prawira akan diluncurkan bulan depan, hanya dengan menampilkan teaser filosofi brand dan daftar tunggu klien terbatas. Jelas Reno dengan antusias. Bagus. Aku ingin momentum ini dibangun perlahan. Eksklusivitas adalah kunci. Biarkan dunia luar penasaran. Aku sudah mengirimkan prototipe bahan baku kita, serat langka yang kita olah di sini, ke laboratorium terkemuka di Paris. Aku ingin jaminan kualitas yang tidak tertandingi, tambah Arina, mengecek daftar panjang tugas di tabletnya. Di tengah kesibukan itu, Pak Jaya masuk, membawa dokumen yang terlipat rapi. Raut wajahnya tegang. Nona Arina, ada berita dari kota, kata Pak Jaya, matanya memancarkan kegelisahan. Tentu saja ada berita, Pak Jaya. 6 bulan berlalu. Apa yang dilakukan Bagas dan istri barunya? Tanya Arina, tanpa menghentikan pekerjaannya. Situasinya tidak baik bagi mereka. Saya mendapat laporan dari jaringan kontraktor lama saya. Proyek besar yang Bagas banggakan di awal tahun lalu, yang katanya akan membuat kalian bebas finansial, ternyata gagal total. Arina mengangkat alisnya. Seutas senyum kemenangan tipis muncul. Kuduga begitu. Bagas selalu mementingkan tampilan luar daripada fondasi. Jelaskan detailnya. Proyek kondominium yang ia kelola mengalami masalah struktural serius karena Bagas mengabaikan laporan geologis awal. Investor menarik dana besar-besaran. Selain itu, Vina telah menghabiskan sebagian besar uang modal mereka untuk gaya hidup mewah yang ia posting di media sosial. Mereka sekarang tenggelam dalam utang, papar Pak Jaya. Dan rumah yang kami tinggali, yang Vina klaim sudah dialihkan namanya. Benar-benar sudah dialihkan ke nama Vina, sesuai yang ia katakan. Tapi karena Bagas dan Vina telah menggunakannya sebagai jaminan pinjaman besar untuk proyek yang gagal itu, bank kini bersiap untuk menyita rumah tersebut. Mereka akan segera kehilangan tempat tinggal, Nona. Arina bersandar di kursinya, menyilangkan tangan. Kehancuran mereka begitu cepat, seperti efek domino yang ia prediksi. Ia tidak perlu berbuat apa-apa, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan Nyonya Ratna?
Nyonya Ratna, ia menjual perhiasannya untuk membantu melunasi sebagian kecil utang Bagas. Tapi itu tidak cukup. Ia sangat marah pada Vina. Ia terus menyalahkan Vina atas kegagalan Bagas. Keharmonisan keluarga kecil mereka itu sudah menjadi serpihan kaca, kata Pak Jaya. Arina menghela napas, tanpa ada rasa kasihan. Ironis. Nyonya Ratna yang dulu mendukung Bagas berselingkuh demi masa depan yang lebih berkelas, kini harus menjual perhiasannya demi menutupi utang akibat ulah wanita berkelas itu. Itu adalah harga yang harus mereka bayar atas keangkuhan mereka. Ia lalu mencondongkan tubuh ke depan, matanya fokus. Ada hal lain, Pak Jaya. Bagaimana dengan Lembah Sanca? Bagian terpencil dari warisan saya yang mereka yakini adalah tanah milik Vina. Pak Jaya tersenyum kecut. Nah, ini bagian paling menggelikan. Mereka mencoba membangun pondok sederhana di sana, menggunakan sisa uang mereka, berharap bisa hidup mandiri di sana seperti yang mereka rencanakan saat membuang Anda. Tapi mereka sudah kehabisan uang, Nona. Mereka kesulitan mengakses bahan bangunan dan mengira Lembah Sanca adalah tanah yang miskin sumber daya. Miskin sumber daya. Arina terkekeh pelan. Mereka bahkan tidak tahu cara mencari mata air, apalagi mencari emas hijaunya. Jadi, mereka tinggal di sana. Mereka masih berada di sana. Tinggal di gubuk darurat yang setengah jadi, tanpa listrik atau air bersih yang memadai. Bagas dan Vina selalu bertengkar hebat, dan Nyonya Ratna selalu ada di tengah-tengah mereka, menyesali keputusannya. Mereka hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Arina bangkit, berjalan menuju jendela, memandang ke kejauhan ke arah Lembah Sanca yang tersembunyi. Bagus, ujarnya perlahan. Biarkan mereka tinggal di sana. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi terpencil dan tidak punya apa-apa, persis seperti yang mereka rencanakan untukku. Sementara itu, kita akan meluncurkan Aura Prawira. Pak Jaya, aku ingin kita segera menyelesaikan pembangunan retreat eksklusif di tepi sungai. Kita akan buka untuk umum dalam 3 bulan. Kita butuh bukti nyata kesuksesan yang bisa dilihat mata. Tapi, Nona Arina, bagaimana jika mereka secara tidak sengaja menemukan bangunan megah kita di sini? Bagian kita dan bagian mereka di Lembah Prawira tidak terlalu jauh, tanya Pak Jaya khawatir. Arina tersenyum misterius. Itulah yang menarik. Kita berada di balik bukit yang tinggi. Tapi aku tidak akan hanya mengandalkan bukit. Kita akan membeli beberapa properti di sekitar Lembah Sanca, yang bukan milik saya, dan mengubahnya menjadi situs konstruksi palsu. Buat suara bising, buat lalu lintas truk, agar mereka berpikir bahwa pembangunan besar-besaran sedang terjadi di luar Lembah Sanca, dan bukan di dalamnya. Alihkan perhatian mereka, Pak Jaya. Buat mereka percaya bahwa kesempatan emas ada di luar, sementara harta karun ada di bawah kaki mereka. Sebuah strategi yang brilian, Nona, puji Pak Jaya, kagum. Mereka akan sibuk mencari kekayaan di tempat yang salah, sambil meratapi kemiskinan di tanah emas Anda. Tepat, balas Arina. Aku ingin Bagas datang ke kota untuk mencari pekerjaan, terdesak, terhina. Aku ingin ia menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan proyek dari perusahaan yang sangat besar. Dan saat itulah aku akan menggerakkan bidaku. Siapkan tim legal kita, Pak Jaya. Aku ingin dokumen perceraian sudah siap. Aku ingin kebebasan penuh sebelum aku melancarkan serangan terakhir. Arina kembali menatap peta, tangannya menyentuh bagian Lembah Prawira. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam. Ini adalah pernyataan tentang kekuatan sejati seorang wanita yang diremehkan. Bagas, kamu ingin aku bersujud? Aku akan membiarkanmu bersujud di depan nama yang kau injak-injak. Bisiknya, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Semesta seolah sedang menunggakdirkan mereka untuk bertemu lagi, dan kali ini, Arina lah yang akan menentukan harganya. Kehancuran mereka sudah dekat, dan Arina akan menjadi sutradara dari babak penutup yang menyakitkan bagi mereka, namun membahagiakan bagi dirinya. 9 bulan telah berlalu. Di balik bukit tersembunyi, Lembah Prawira kini telah berubah menjadi sebuah oase eksklusif. Retreat mewah di tepi sungai sudah rampung, menampilkan arsitektur yang menyatu sempurna dengan alam, seperti permata yang tersembunyi dalam peti beludru hijau.
Bahan-bahan baku serat alami premium yang ditanam di lembah itu telah dipanen dan diolah, siap menjadi koleksi pertama Aura Prawira. Di dunia maya, Aura Prawira menjadi bisik-bisik yang paling menarik. Website yang dirancang Reno dengan citra minimalis dan misterius telah menimbulkan kehebohan di kalangan elit global. Mereka hanya melihat sketsa desain yang visioner dan filosofi brand yang menjanjikan kemewahan abadi dari bahan-bahan yang hanya ditemukan di satu lembah rahasia di Asia. Klien-klien high-end berlomba mendaftarkan diri di daftar tunggu eksklusif, siap membayar berapapun harganya. Malam itu adalah malam peluncuran internal Aura Prawira. Arina, mengenakan salah satu gaun rancangannya yang terbuat dari serat lembah Prawira, berdiri di teras retreat miliknya. Ia tidak lagi sekadar Arina, ia adalah Aura Prawira, sosok yang memancarkan aura wibawa dan kekuatan yang dingin. Semuanya sudah siap, Nona Arina, lapor Reno, matanya memancarkan kekaguman. Daftar tunggu kita sudah penuh hingga 6 bulan ke depan. Bahkan sebelum kita menjual satu potong pun. Dunia gila akan hal-hal yang eksklusif dan misterius. Bagus, Reno. Ingat, kita tidak menjual pakaian, kita menjual cerita. Cerita tentang kesunyian, kekuatan, dan keindahan langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jawab Arina. Pandangannya beralih ke deretan klien pertama yang mulai berdatangan. Para ticon bisnis dan sosialita internasional yang diterbangkan dengan helikopter dan dijemput oleh tim profesional yang disiapkan Pak Jaya. Saat event berlangsung, ponsel Arina yang selalu ia setting dalam mode senyap, menunjukkan sebuah email. Itu adalah kiriman dari tim legalnya. Perceraian sudah sah secara hukum, Nona Arina. Hari ini, Bagas Adijaya telah menandatangani semua dokumen tanpa tuntutan balik. Ia hanya ingin melunasi utangnya. Anda bebas sepenuhnya. Arina membaca pesan itu tanpa emosi. Perkawinannya dengan Bagas kini hanyalah sepotong kertas yang dibuang. Sementara itu, di sisi lain lembah Prawira, di area yang masih dikenal sebagai Lembah Sanca, kondisi Bagas, Vina, dan Nyonya Ratna adalah cerminan dari kegagalan. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot, hasil pembangunan yang mandek karena kehabisan modal. Tidak ada listrik yang memadai, dan persediaan air bersih seringkali terputus. Malam itu, mereka duduk di depan api unggun yang minim, diselimuti aroma tanah dan keputusasaan. Aku sudah muak dengan kehidupan ini, teriak Vina, membanting kaleng minuman kosong. Ini bukan kehidupan yang kau janjikan padaku, Bagas. Mana kemewahan yang kau janjikan? Mana rumah besar dan mobil mahal? Kita di sini, seperti orang terbuang. Dan wanita bodoh itu, Arina, dia pasti sedang tertawa di suatu tempat. Bagas menatap Vina dengan mata merah. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam dan dipenuhi janggut yang tidak terawat. Diam, Vina. Bukankah kau yang mengatakan tanah ini adalah modalmu? Kau yang memaksaku menjual rumah demi memulai hidup mandiri di sini. Aku hanya berbohong agar ibumu mendukungku. Tapi kau bodoh. Kau mempercayai wanita sepertiku. Sekarang semua uang kita habis, dan rumah itu akan disita ban. Gara-gara proyek bodohmu, balas Vina pedas. Nyonya Ratna duduk terpisah, membungkus tubuhnya dengan selimut lusuh. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Bagas, ibu lelah. Ibu menyesal. Seandainya ibu tahu Vina akan membawa kita pada kehancuran seperti ini. Ibu dulu sangat membenci Arina karena ia memilih hidup sederhana. Tapi setidaknya, hidupnya terjamin. Sekarang, ibu harus hidup seperti ini, hanya karena kebodohanmu dan wanita ini. Jangan salahkan aku sendiri, Bu. Ibu yang mendukung perselingkuhan ini demi masa depan yang lebih baik. Balas Bagas, nadanya dipenuhi keputusasaan. Sekarang tidak ada yang mau memberiku pekerjaan. Mereka semua tahu aku adalah manajer proyek yang gagal. Aku harus kembali ke kota. Aku harus mencari pinjaman. Kita harus menjual tanah ini. Menjual. Vina tertawa keras. Tanah apa, Bagas? Kau bilang ini terpencil dan tidak berharga. Siapa yang mau membelinya? Lihat sekeliling. Hanya hutan. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk kembali ke kota. Ia berjalan kaki berjam-jam hingga mencapai jalan utama dan menumpang truk menuju Jakarta.
Tujuan utamanya, mencari pekerjaan atau, setidaknya, mencari dana talangan. Di Jakarta, Bagas menemukan bahwa reputasinya benar-benar hancur. Setiap pintu perusahaan konstruksi yang ia ketuk, ditutup di wajahnya. Namanya telah menjadi sinonim kegagalan dan ketidakjujuran. Hingga pada suatu sore, di sebuah kafe sederhana tempat ia melamar pekerjaan sebagai sales, ia bertemu dengan seorang kenalan lama, Pak Danu, seorang pemilik perusahaan kontraktor kecil. "Bagas? Astaga, kamu Bagas Adijaya?" tanya Pak Danu, terkejut melihat penampilan Bagas yang jauh dari kata rapi. Bagas menunduk malu. "Ya, Pak Danu. Saya sedang mencari pekerjaan apa saja?" Pak Danu duduk di hadapannya, memasang ekspresi iba. "Saya turut prihatin dengan masalah proyekmu, Gas. Tapi terus terang, tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko dengan reputasimu saat ini. Namun, dengar-dengar, ada angin segar di dunia bisnis." "Angin segar apa, Pak?" tanya Bagas, matanya berbinar sedikit. "Sebuah brand gaya hidup super mewah baru, namanya Aura Prawira. Mereka baru saja meluncurkan retreat dan fashion house mereka. Kabarnya, mereka sedang mencari perusahaan konstruksi untuk proyek pengembangan lahan yang jauh lebih besar. Mereka mencari kontraktor yang berani mengambil risiko dengan area terpencil. Tapi bayarannya gila-gilaan, Gas. Hanya perusahaan besar dan sangat terpercaya yang bisa masuk ke sana." Mendengar kata mewah dan proyek besar, Bagas merasa harapan kembali menyala. Meskipun ia tahu ia tidak memiliki kredibilitas untuk mendekati perusahaan sekelas itu. "Saya harus mendapatkan proyek itu, Pak Danu. Itu satu-satunya jalan keluar saya. Keluarga saya sedang kesulitan di Lembah Sanca," desak Bagas. "Lembah Sanca?" Pak Danu mengerutkan kening. Dengar-dengar, perusahaan Aura Prawira ini memiliki basis operasi di sebuah lembah terpencil yang sangat dijaga kerahasiaannya. Tapi bukan Lembah Sanca, itu namanya Lembah Prawira. Lokasinya hanya sedikit berjarak. Tapi itu tempat yang berbeda, Gas. Lembah Sanca yang kamu sebutkan itu, setahu saya, tidak berharga." Bagas merasa hatinya mencelos. Bahkan nama lembah itu saja sudah salah. "Tolong, Pak Danu, beri saya kesempatan. Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kontrak itu. Saya punya pengalaman di lokasi terpencil. Saya akan bekerja mati-matian. Mohon." Bagas, suaranya hampir memelas. Pak Danu berpikir sejenak. "Baiklah, saya tidak bisa langsung membantumu, tapi saya punya kenalan. Seorang kolega yang merupakan kontraktor utama Aura Prawira. Namanya Pak Jaya. Beliau sangat ketat, tapi coba saja. Dia akan datang ke Jakarta minggu depan untuk rapat penting. Saya akan berikan nomornya, tapi sisanya terserah padamu." Bagas menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Pak Jaya. Itu adalah satu-satunya jembatan baginya menuju penyelamatan. Arina, yang berada jauh di Lembah Prawira, menerima laporan dari Pak Jaya melalui saluran komunikasi rahasia. "Nona Arina, Bagas sudah menghubungi saya. Dia sangat putus asa. Dia memohon untuk diberikan kesempatan presentasi proyek Aura Prawira," lapor Pak Jaya. Arina tersenyum di depan monitor. "Biarkan dia datang, Pak Jaya. Berikan dia janji palsu yang besar. Katakan padanya bahwa Bagas harus menunjukkan ambisi luar biasa untuk bisa bertemu dengan CEO Aura Prawira yang misterius. Katakan padanya dia harus mempersiapkan proposal yang paling rinci dan meyakinkan tentang potensi lahan terpencil." "Baik, Nona. Saya akan memberinya harapan palsu yang memikat. Dia pikir dia akan membangun kekayaannya kembali, padahal dia akan segera terperangkap dalam jaring laba-laba yang Anda siapkan," balas Pak Jaya, nadanya penuh kesenangan yang dingin. "Tepat," ujar Arina, memandangi pantulan dirinya di jendela. "Aku ingin dia bekerja keras, bermimpi tinggi, dan berjuang mati-matian. Dan saat dia berada di puncak harapannya, saat dia berpikir dia akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya, saat itulah aku akan muncul. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya, saat ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah wanita yang ia buang ke tempat yang ia anggap tak berharga." Arina mematikan sambungan, hatinya tenang namun tekadnya membara.
Bagas akan segera datang merangkak. Dan kali ini, pertemuannya tidak akan dingin, melainkan beku oleh kenyataan. Pertemuan yang akan membuat Bagas menyadari betapa mahalnya harga dari pengkhianatan yang ia lakukan di Lembah Prawira. Bagas tiba di Jakarta dengan pakaian lusuh yang ia kenakan selama perjalanan. Perbedaan kontras antara Bagas yang dulu arogan dan Bagas yang sekarang merangkak mencari pekerjaan sangat mencolok. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari pohonnya, terombang-ambing oleh angin badai. Namun, kartu nama Pak Jaya, kontraktor utama untuk brand misterius Aura Prawira, adalah tali penyelamatnya, satu-satunya bintang di langit yang gelap. Setelah beberapa kali mencoba, Bagas berhasil mendapatkan jadwal pertemuan dengan Pak Jaya di sebuah kafe kelas menengah. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli kemeja yang layak dan memotong rambutnya. Harapan tipis itu membuat Bagas merasa hidup kembali. Tepat waktu, Bagas sudah duduk di meja yang disepakati, jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, Pak Jaya tiba. Pria tua itu tampak berwibawa dan dingin, tatapannya tajam, mengamati Bagas dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Selamat siang, Pak Jaya. Saya Bagas Adijaya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan," sapa Bagas dengan nada hormat yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Pak Jaya mengangguk singkat, mengambil duduk. "Tentu, Bagas. Saya sudah mendengar tentang Anda dari Pak Danu. Dan juga tentang masalah Anda." Wajah Bagas memerah. "Saya akui saya membuat kesalahan besar dalam proyek terakhir saya. Tapi saya belajar dari itu, Pak. Saya siap bekerja keras. Saya siap menjadi pembantu lapangan jika perlu. Asalkan saya bisa mendapatkan proyek dari Aura Prawira." "Duduklah, Bagas," kata Pak Jaya, nadanya formal. "Perusahaan kami, atau lebih tepatnya, klien utama kami, Aura Prawira, sangat selektif. Mereka tidak hanya mencari kontraktor. Mereka mencari seseorang yang memiliki visi yang liar, seseorang yang berani membangun kemewahan di tempat yang dianggap tidak mungkin." Bagas condong ke depan, matanya penuh ambisi yang kelaparan. "Saya adalah orang itu, Pak Jaya. Saya punya pengalaman di lokasi terpencil. Bahkan saat ini, saya tinggal di Lembah Sanca, sebuah lokasi yang sangat terpencil. Saya tahu bagaimana mengelola logistik di sana. Saya mengerti tantangannya." Pak Jaya tersenyum kecil, senyum yang bagi Bagas terlihat seperti lampu hijau, padahal itu adalah jebakan termanis. "Lembah Sanca, ya? Menarik." CEO Aura Prawira yang sangat menjaga kerahasiaannya, sangat tertarik dengan potensi lahan di area yang belum terjamah. "Kebetulan, kami sedang merencanakan pengembangan proyek besar, sebuah kompleks resor super eksklusif, di sebuah lokasi di Lembah Prawira, tidak jauh dari Lembah Sanca yang Anda sebutkan." "Lembah Prawira," ulang Bagas, otaknya langsung teringat apa yang dikatakan Pak Danu. "Lokasi yang berbeda, tapi dekat. Saya akan mempelajari area itu, Pak. Saya akan menyajikan proposal yang paling detail dan meyakinkan. Saya akan membuatkan Anda rencana pembangunan yang tidak akan pernah Anda tolak." "Tunggu dulu," potong Pak Jaya, mengangkat tangan. "Kami tidak butuh rencana pembangunan biasa. Kami butuh bukti ambisi dan dedikasi. CEO kami ingin melihat darah, keringat, dan air mata Anda dalam proposal itu, Bagas. Ia ingin Anda membuktikan bahwa Anda bisa mengubah tanah kosong tak berharga menjadi surganya para miliarder." Bagas mengangguk, napasnya memburu. "Saya akan lakukan apapun, Pak Jaya. Apapun." "Baik, ini syaratnya," ujar Pak Jaya, mengeluarkan sebuah dokumen tipis. "Proposal Anda harus mencakup analisis geologis dan topografi Lembah Sanca dan sekitarnya, rencana logistik yang sangat rinci, dan yang terpenting, Anda harus menyertakan desain konseptual dari kompleks resor eksklusif itu, yang merepresentasikan filosofi Aura Prawira, kemewahan yang tenang, eksklusivitas, dan keberlanjutan. Ini harus menjadi mahakarya, Bagas. Bukan hanya sekadar rencana konstruksi." Bagas merasa tertantang. Desain konseptual adalah kelemahan terbesarnya. Ia adalah manajer proyek, bukan arsitek atau desainer. Baginya, tugas ini terasa seperti gunung es yang harus didaki tanpa perlengkapan. Tapi,
Saya bukan desainer, Pak Jaya. Saya kontraktor. Bagas mencoba bernegosiasi. Itu urusan Anda, jawab Pak Jaya, tegas. CEO kami ingin bukti. Buktikan Anda layak mendapatkan kepercayaan yang hilang itu. Jika Anda gagal menyajikan desain yang memukau dan sesuai visi kami, lupakan saja. Kami tidak akan membuang waktu Anda lagi. Beri kami draft proposal dalam waktu 2 minggu. Jika draft itu lolos, Anda akan mendapatkan pertemuan langsung dengan CEO kami. Kesempatan ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk menyelamatkan keluarga Anda. Pak Jaya bangkit, tanpa memberikan Bagas waktu untuk bertanya lebih jauh. Pikirkan baik-baik, Bagas. Apakah Anda masih memiliki ambisi, atau hanya tinggal sisa-sisa keputusasaan? Bagas ditinggalkan sendirian, menatap dokumen persyaratan dari Aura Prawira. Ia harus pulang ke Lembah Sanca, memulai pekerjaan gila ini, dan Someho, menciptakan desain konseptual yang elegan dan visioner. Ia harus mengubah tanah kosong tak berharga miliknya menjadi sketsa surga. Bagas kembali ke Lembah Sanca beberapa hari kemudian. Ia disambut oleh wajah marah Vina dan tatapan lelah Nyonya Ratna. Kau kembali. Dengan apa? Uang? Makanan? Sambut Vina dengan suara menusuk. Bagas melempar tasnya ke lantai gubuk. Aku kembali dengan harapan. Vina. Harapan terakhir kita. Aku bertemu dengan Pak Jaya, kontraktor untuk Aura Prawira. Mereka akan memberikan kita proyek pengembangan resor super mewah. Tapi aku harus menyajikan proposal yang sempurna, termasuk desain konseptual. Desain konseptual? Kau gila, Bagas. Vina tertawa histeris. Kau saja tidak bisa merancang gubuk ini dengan benar. Kau bukan desainer. Kita akan gagal lagi. Diam. Bagas berteriak, amarahnya meledak. Ia sudah lelah dengan keluh kesah Vina. Aku harus mencoba. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan uang untuk membayar utang dan mendapatkan kembali rumah kita. Nyonya Ratna, yang sejak lama hanya diam, tiba-tiba angkat bicara. Matanya memancarkan sedikit sinar. Nak, Arina, dia desainer. Dia sangat berbakat. Dia dulu sering membuat sketsa interior dan fashion yang luar biasa. Dia punya mata seni yang tajam. Mungkin, kau bisa mengingat-ingat apa yang pernah ia ajarkan padamu. Mendengar nama Arina, Bagas merasa nyeri sekaligus malu. Arina, wanita yang ia buang ke tempat yang sama terpencilnya dengan mereka, adalah satu-satunya yang bisa memberinya kunci sukses sekarang. Arina. Bagas menggumam, menatap tanah di bawah kakinya. Dia adalah desainer fashion dan interior yang hebat. Visi desainnya selalu alami dan elegan. Vina mencibir. Lupakan wanita menjijikan itu. Aku tidak sudi kau memakai idenya. Lagi pula, kau meninggalkannya. Dia pasti sudah melupakanmu dan semua desainnya. Aku tidak bisa melupakan, balas Bagas, kini menatap Vina dengan rasa jijik. Dia selalu membuatku merasa rendah diri dengan kekayaannya. Tapi aku harus mengakui, dia lebih pintar darimu, Vina. Sekarang, tinggalkan aku sendiri. Aku harus merancang sesuatu. Aku harus menggunakan tempat ini, Lembah Sanca, sebagai inspirasiku. Selama seminggu penuh, Bagas bekerja keras. Ia mulai menyadari keindahan tersembunyi Lembah Sanca yang selama ini ia abaikan. Sungai kecil, batu-batu unik, hingga siluet pepohonan yang memeluk bukit. Ia mencoba meniru gaya desain Arina yang natural, mencoba mengingat setiap kata yang pernah Arina ucapkan tentang proporsi dan keharmonisan. Ia menggambar dengan tangan gemetar, mendesain retreat mewah di lahan yang sebenarnya miliknya, namun ia yakini milik Vina. Bagas membuat sketsa yang luar biasa, bangunan yang menyatu dengan bebatuan, atap hijau, dan jendela kaca besar yang menghadap lembah. Ia berhasil menangkap esensi kemewahan yang tenang. Aku berhasil. Aku berhasil membuatnya. Teriak Bagas pada Vina dan Nyonya Ratna. Aku akan mengirimkan ini pada Pak Jaya. Ini pasti lolos. Aku akan menyelamatkan kita semua. Di kejauhan, di markas rahasia Lembah Prawira, Arina menerima file yang dikirim Pak Jaya. Arina membuka file itu, yang berisi proposal dan desain konseptual dari Bagas.
Ia melihatnya dengan mata seorang ahli. Sketsa itu memang brilian, natural, elegan, dan sangat cocok dengan filosofi Aura Prawira. Desainnya sangat bagus, Pak Jaya, kata Arina, suaranya tenang. Dia benar-benar berusaha. Dia bahkan mencantumkan unsur-unsur geologis lembah Prawira. Dia pasti menghabiskan seluruh waktunya di lembah Sanca untuk merancang ini. Dia berusaha meniru gaya desain Anda, Nona Arina. Bahkan, salah satu konsep resor di tepi sungai itu mirip dengan retreat yang baru saja kita resmikan, ujar Pak Jaya, sedikit cemas. Arina tersenyum, senyum yang kali ini penuh kemenangan. Dia tidak meniru, Pak Jaya. Dia hanya berkreasi di atas inspirasi yang benar. Desain yang sempurna ini adalah bukti bahwa dia telah mencapai batas keputusasaan-nya, dan dia bersedia melakukan apa saja untuk kembali bangkit. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Nona? Desain ini lolos. Artinya dia akan segera bertemu dengan Anda, tanya Pak Jaya. Ya, lolos. Beritahu Bagas bahwa proposalnya diterima. Tapi pertemuan itu tidak akan diadakan di Jakarta, Pak Jaya, perintah Arina. Matanya berkilat penuh rencana. Katakan padanya, CEO Aura Prawira yang misterius ingin bertemu langsung dengannya di lokasi proyek. Katakan padanya untuk bersiap-siap kembali ke lembah Sanca. Karena di lembah Prawiralah, takdirnya akan dipertaruhkan. Arina mematikan panggilan itu. Ia berdiri, memandang keluar jendela workshopnya, menuju lembah Sanca yang dipenuhi gubuk reot. Bagas sedang berjalan menuju pintu perangkap yang ia sendiri yang ciptakan. Ia ingin Bagas datang ke rumahnya, ke kerajaannya, dan bersujud di kaki singgasana yang dulu ia cemooh. Dan saat Bagas melihat siapa sebenarnya di balik nama Aura Prawira, saat itu kehancuran Bagas akan benar-benar sempurna. Kabar gembira itu datang ke lembah Sanca bagai tetesan air di padang gurun. Setelah 2 minggu penantian yang mencekam, Bagas menerima telepon dari Pak Jaya. Proposalnya, termasuk desain konseptual yang ia curi dari bayangan memori Arina, dinyatakan lolos. Harapan Bagas kini melonjak tinggi, melayang jauh di atas gubuk reot tempat ia tinggal. Pak Jaya, sungguh? Lolos? Terima kasih banyak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, seru Bagas di ujung telepon, suaranya bergetar antara lega dan euforia. Selamat, Bagas. Proposal Anda menunjukkan potensi, terutama bagian desain konseptual resor. Itu sangat unik dan sesuai dengan visi Aura Prawira, ujar Pak Jaya, nadanya formal namun terdengar sedikit hangat. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Lalu, kapan saya bisa bertemu dengan CEO misterius itu? Di mana pertemuan akan diadakan? Saya siap terbang kemana saja. CEO kami sangat menjaga privasi. Ia tidak akan bertemu di kota, Bagas. Ia ingin pertemuan itu diadakan di lokasi proyek, jelas Pak Jaya. Aura Prawira akan mengutus tim untuk menjemput Anda besok pagi. Anda akan dijemput dari titik terdekat ke lembah Sanca. Persiapkan diri Anda dan proposal fisik. Ini adalah langkah terakhir Anda untuk mendapatkan proyek raksasa ini. Bagas mengangguk, padahal tak ada yang melihatnya. Siap, Pak Jaya. Saya akan segera bersiap. Katakan padanya, saya tidak akan mengecewakan Aura Prawira. Menutup telepon, Bagas berlari kembali ke gubuknya. Wajahnya yang kusam kini berseri-seri, seperti bulan yang muncul dari balik awan gelap. Vina, Bu, kita berhasil. Proposal kita diterima. Aku akan bertemu langsung dengan CEO Aura Prawira. Kita akan mendapatkan proyek itu dan kita akan bebas dari utang, teriak Bagas, memeluk Nyonya Ratna yang langsung menangis haru. Vina, yang tadinya duduk murung, kini melompat senang. Benarkah, Bagas? Kau tidak bercanda? Astaga, aku tahu kau bisa. Lalu, kapan kita pergi dari tempat menjijikan ini? Hanya aku yang pergi, Vina, kata Bagas, merapikan kemeja barunya. Pertemuan ini sangat rahasia. Aku harus menunjukkan profesionalitas penuh. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali dengan kontrak. Aku akan kembali sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita semua. Nyonya Ratna mengusap air matanya. Bagus, nak.
Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah kontraktor terbaik. Ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan padamu. Jangan sia-siakan. Vina, meskipun enggan ditinggalkan, mencoba bersikap manis demi masa depan yang dijanjikan. Bawa aku ke resor itu nanti, sayang. Pastikan kita punya suite terbaik. Oh, dan Bagas, jangan lupa. Katakan bahwa inspirasi desain itu datang dari kita berdua, ya? Kerja keras kita di sini. Bagas hanya mengangguk singkat, terlalu sibuk dengan euforianya sendiri untuk berdebat. Baginya, Vina hanyalah masa lalu yang harus ia toleransi sampai utang-utangnya lunas. Ia tahu betul, inspirasi desain itu hanyalah sisa-sisa memori Arina yang menempel di otaknya. Keesokan paginya, sebuah mobil off-road mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di tepi jalan utama, dekat dengan jalur setapak menuju Lembah Sanca. Kontrasnya mobil itu dengan lingkungan sekitar terasa seperti tombak emas yang ditancapkan di lumpur. Seorang sopir berpakaian rapi menyambut Bagas dengan hormat yang berlebihan. Bagas, meski gugup, berusaha mempertahankan aura profesionalnya. Selamat datang, Tuan Bagas. Saya diutus oleh CEO Aura Prawira. Kita akan langsung menuju lokasi pertemuan. Perjalanan itu terasa aneh bagi Bagas. Mobil itu tidak kembali ke jalanan kota. Sebaliknya, mobil itu berbelok ke jalur tersembunyi yang terlihat baru dibuka, menuju Lembah Prawira. Kita mau kemana? Lokasi proyeknya di Lembah Prawira, kan? Kenapa kita malah masuk semakin jauh ke dalam hutan? Tanya Bagas, sedikit cemas. Betul, Tuan. CEO kami berada di sana. Beliau ingin menunjukkan langsung kepada Anda lanskap yang ia inginkan untuk dikembangkan. Tempat ini sangat dijaga kerahasiaannya, jawab si sopir dengan senyum penuh misteri. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, melewati hutan yang semakin lebat dan subur, mereka tiba di sebuah gerbang kayu besar yang dijaga ketat oleh petugas keamanan profesional. Setelah diperiksa ketat, gerbang itu terbuka, dan Bagas harus menahan napasnya. Di hadapannya, Lembah Prawira terbentang luas. Ini bukan lagi hutan biasa, melainkan sebuah oasis buatan tangan yang memancarkan kemewahan yang tenang dan tak terhingga. Di tepi sungai yang jernih, berdiri sebuah kompleks bangunan rendah dengan atap hijau yang elegan dan jendela-jendela kaca besar. Itu adalah retreat eksklusif yang ia lihat di sketsanya, namun berkali-kali lipat lebih indah dan nyata. Ini luar biasa. Ini jauh lebih bagus dari sketsa yang kubuat, gumam Bagas, benar-benar tercengang. Ini resornya. Ini hanyalah retreat pribadi milik CEO, Tuan Bagas. Proyek resor yang akan Anda tangani jauh lebih besar. Ini adalah showcase dari visi kami, jelas si sopir sambil tersenyum bangga. Mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan utama yang memiliki fasad kayu ulin yang anggun. Bagas melangkah keluar, kakinya terasa lemas. Ia berada di jantung kekuasaan dan kemewahan yang ia dambakan, tempat yang akan menjadi penyelamatnya. Di teras retreat itu, sudah menunggu Pak Jaya, berdiri di samping seorang pria muda yang rapi, Reno. Dan di tengah-tengah mereka, menghadap pemandangan lembah yang memukau, berdiri seorang wanita. Seorang wanita yang memancarkan aura wibawa, kecerdasan, dan keindahan yang mencekam. Ia mengenakan setelan linen berwarna gading, rambutnya digelung tinggi dengan elegan, dan matanya menatap Bagas dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Bagas merasa waktu berhenti. Wanita itu membalikkan badan dengan gerakan yang halus namun tegas. Wajahnya adalah wajah yang menghantuinya selama setahun terakhir. Wajah yang ia tinggalkan di tengah hutan gelap. Itu adalah Arina. Selamat datang kembali, Bagas, sapa Arina. Suaranya pelan, merdu, namun mematikan. Bagas terhuyung mundur. Arina? Tidak mungkin. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat apa? Pak Jaya dan Reno tersenyum simpul, menikmati kebekuan yang menyelimuti Bagas. Arina berjalan perlahan mendekati Bagas. Setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam kenyataan Bagas. Ini adalah markas besar Aura Prawira, Bagas, jawab Arina. Bibirnya membentuk senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Dan aku adalah CEO, pemilik, dan satu-satunya otak di balik brand mewah ini.
Aura Prawira. Bukankah itu nama yang indah? Warisan ibuku. Bagas menatap Arina. Wajahnya pucat pasi, seperti disiram air es. Kak, kau bohong. Kau tidak mungkin. Aku meninggalkanmu di lembah Sanca. Kamu tidak punya apa-apa. Tanah ini milik Vina. Arina tertawa. Tawa yang indah namun mengandung racun. Lembah Sanca. Ya. Kamu meninggalkanku di lembah Sanca, Bagas. Dan aku harus berterima kasih padamu. Karena lembah Sanca adalah nama lain untuk lembah Prawira, tanah warisan yang selama ini disembunyikan dan diwariskan kepadaku, seorang diri. Ia menunjuk ke batu batas yang terukir samar di kejauhan. Kamu, Bagas, dengan bantuan ibumu dan kekasihmu yang serakah itu, telah bekerja keras, membuangku, dan secara tidak sengaja, mengembalikan aku ke rumah dan takdirku yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Bagas menggeleng, merasa pusing. Vina bilang dia membeli tanah itu. Vina berbohong. Dan kamu, sebagai manajer proyek, terlalu bodoh untuk memverifikasi akta tanah di tempat terpencil itu. Kamu meninggalkanku di atas tambang emas, Bagas. Dan kamu, dalam keputusasaan,mu datang ke sini, ke kerajaanku, memohon pekerjaan dariku, kata Arina, tatapannya menyala penuh pembalasan. Ia mengangkat berkas proposal Bagas yang berisi sketsa desain Bagas yang luar biasa. Sketsa ini sangat indah. Kamu mencoba meniru visiku. Kamu mencoba mengingat setiap detail yang pernah kubicarakan tentang desain yang menyatu dengan alam. Kamu berusaha keras, Bagas. Kamu melangkah di atas dirimu sendiri. Bagas jatuh berlutut. Bukan karena disuruh, tapi karena lututnya lemas dihantam realitas yang begitu kejam. Arina, maafkan aku. Aku tidak tahu. Kami kehilangan segalanya. Aku datang untuk meminta bantuan. Arina mencondongkan tubuh sedikit, suaranya pelan, hanya untuk didengar Bagas. Kamu datang meminta bantuan kepada wanita yang kamu buang tanpa belas kasihan, kepada wanita yang kamu anggap membosankan dan tidak punya apa-apa. Kamu datang ke istana yang kamu bangunkan di atas pengkhianatanmu sendiri. Ia menatap Bagas dari atas ke bawah. Kamu ingin proyek ini, Bagas? Kamu ingin menyelamatkan diri, Vina, dan ibumu dari utang dan kehancuran? Aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberimu kesempatan. Tapi kamu harus sadar, harga yang harus kamu bayar kali ini jauh lebih mahal dari sekadar uang. Arina berdiri tegak, memandang ke langit biru lembah Prawira. Kamu datang memohon ke aura Prawira. Kamu datang memohon padaku. Dan aku akan membiarkanmu bekerja untukku. Aku akan memberimu pekerjaan di bawah kendaliku langsung. Kamu akan bekerja keras, Bagas, sangat keras, untuk setiap sen yang kamu dapatkan. Dan setiap hari, kamu akan melihat kemewahan yang seharusnya menjadi milik kita, menjadi milikku sepenuhnya. Aku mau, Arina. Aku akan bekerja mati-matian. Bagas memohon, air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir deras di pipinya. Arina mengangguk. Bagus. Selamat datang di proyek Aura Prawira, Bagas. Selamat datang kembali ke neraka yang kamu rancang, yang kini aku ubah menjadi singgasana. Sekarang, bangun. Angkat kepalamu. Pak Jaya akan menjelaskan detail kontraknya. Dan ingat, Bagas, dari detik ini, kamu tidak hanya bekerja untukku. Kamu bersujud padaku. Ia menyaksikan Bagas berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya hancur. Kemenangan itu terasa manis, namun tidak membuat Arina terbuai. Ini baru permulaan dari permainan yang ia ciptakan, dan ia akan memastikan Bagas merasakan setiap detik penyesalan yang ia pantas dapatkan. Bagas berdiri di teras retreat mewah Aura Prawira. Tubuhnya masih gemetar hebat. Kenyataan menghantamnya seperti palu godam. Wanita yang ia buang dengan kejam kini adalah pemilik mutlak kekaisaran yang ia dambakan. Arina yang ia anggap tak berdaya kini berdiri setinggi gunung. Ia menyaksikan Arina berjalan menjauh dengan anggun, membiarkan Pak Jaya dan Reno mengambil alih. Mereka menghampirinya, membawa dokumen kontrak yang tebal, menjanjikan kesuksesan sekaligus kehinaan. Silakan duduk, Tuan Bagas, ujar Pak Jaya,
nadanya sama sekali tidak bersahabat, tanpa basa-basi yang manis lagi. Nona Arina sudah memberikan lampu hijau. Anda mendapatkan proyek ini. Bagas duduk di kursi rotan mewah, yang kontras dengan pakaian kusamnya. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata penyesalan dan ketakutan. Kontrak apa ini, Pak Jaya? Saya siap bekerja. Berapa gaji saya? Kapan saya bisa mendapatkan uang muka untuk melunasi utang keluarga saya? Pak Jaya tersenyum dingin, membuka dokumen kontrak itu. Ini bukan kontrak biasa, Bagas. Ini adalah kontrak komitmen profesional dari Aura Prawira. Anda tidak akan dibayar dalam bentuk gaji bulanan seperti karyawan biasa. Anda akan menerima bayaran berdasarkan milestone yang sangat ketat, dan hanya jika pekerjaan Anda mencapai standar kesempurnaan Nona Arina. Tidak apa-apa. Saya terima, seru Bagas cepat, matanya terfokus pada jumlah kompensasi di akhir dokumen. Angka yang fantastis, lebih dari cukup untuk melunasi semua utangnya dan memulai hidup baru. Saya akan bekerja keras. Reno menyela, suaranya tenang namun penuh otoritas. Tahan dulu, Tuan Bagas. Ada beberapa klausul yang harus Anda pahami sebelum menandatangani surat keterikatan takdir ini. Pertama, Anda ditunjuk sebagai pengawas lapangan konstruksi senior untuk proyek resor eksklusif, bukan kontraktor utama. Kontraktor utama dipegang oleh perusahaan Pak Jaya. Bagas mengernyitkan dahi. Pengawas lapangan? Saya ingin kembali ke posisi saya sebagai manajer proyek. Posisi Anda di Aura Prawira berada di bawah kendali langsung Pak Jaya. Dan, yang paling penting, sambung Reno, mencondongkan tubuh sedikit. Anda harus tinggal di lokasi Lembah Prawira. Anda akan disediakan akomodasi layak di kompleks pekerja kami, tapi Anda tidak diizinkan meninggalkan Lembah Prawira tanpa izin tertulis dari Nona Arina atau Pak Jaya selama proyek berlangsung. Ini untuk menjamin kerahasiaan dan fokus penuh Anda. Bagas merasakan jeratan itu mengencang. Tinggal di sini? Tapi, Vina dan ibu saya, mereka ada di Lembah Sanca. Mereka membutuhkan saya. Pak Jaya menyeringai. Tentu saja mereka membutuhkan Anda. Justru itulah poinnya. Anda akan tinggal di sini, di Lembah Prawira yang megah, bekerja untuk Nona Arina, dan Anda hanya akan diizinkan mengunjungi keluarga Anda di Lembah Sanca yang miskin sumber daya itu sekali dalam 2 minggu. Anda akan melihat, merasakan, dan membandingkan kemewahan yang Anda buang dengan kehancuran yang Anda pilih setiap hari. Reno melanjutkan, membaca poin yang paling menyakitkan dari kontrak itu. Kedua, Anda harus secara pribadi menyerahkan laporan progres proyek langsung kepada Nona Arina setiap Jumat sore. Laporan tersebut harus rinci dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Nona Arina akan menilai Anda, bukan hanya dari hasil pekerjaan, tetapi dari komitmen, kejujuran, dan penyesalan yang Anda tunjukkan. Mata Bagas beralih ke nama Arina yang tercantum sebagai CEO. Jadi, setiap minggu, ia harus menghadap wanita yang ia hianati, wanita yang kini menjadi hakim takdirnya. Ia harus bersujud, bukan secara fisik, tetapi secara profesional dan emosional. Dan yang terakhir, Tuan Bagas, kata Pak Jaya, nadanya merendah, meniru ejekan Nyonya Ratna dulu. Kompensasi Anda hanya akan dibayarkan setelah milestone tercapai sepenuhnya. Jika ada kegagalan atau penundaan yang signifikan, proyek Anda akan dibatalkan, dan Anda harus membayar kembali semua biaya operasional yang telah dikeluarkan Aura Prawira untuk Anda. Dengan kata lain, tidak ada ruang untuk gagal. Ini adalah kontrak yang kejam, sebuah kontrak Faustus yang menukarkan kebebasan pribadinya dengan harapan finansial. Bagas menyadari, Arina tidak hanya memberinya pekerjaan, ia memberinya hukuman yang terstruktur. Saya tidak punya pilihan, bukan? Bagas bergumam, tangannya gemetar meraih pena. Tidak ada pilihan, Bagas, jawab Pak Jaya, menyerahkan pena itu. Tanda tangani. Dan mulailah hari ini juga. Anggap saja ini adalah awal dari penebusan dosa Anda. Bagas menandatangani dokumen itu dengan tulisan tangan yang goyah. Di detik itu, ia bukan lagi suaminya. Ia adalah pegawainya, budak yang terikat pada kemewahan yang dulu ia tolak. Sejak hari itu, kehidupan Bagas di Lembah Prawira berubah menjadi neraka profesional.
Ia tinggal di sebuah barak pekerja yang nyaman, tapi hatinya tidak pernah tenang. Setiap pagi ia melihat aura prawira berkembang, sebuah monumen untuk kehebatan Arina dan sebuah batu nisan untuk pernikahannya. Ia bekerja di bawah pengawasan ketat Pak Jaya, yang kini memperlakukannya seperti pekerja baru yang harus dididik. Bagas, angka-angka ini tidak sinkron. Bukankah kamu dulu manajer proyek? Kenapa sekarang perhitungan materialmu seperti anak magang? Bentak Pak Jaya suatu sore di lokasi konstruksi. Bagas, yang kelelahan, hanya bisa menunduk. Maaf, Pak Jaya. Saya akan perbaiki segera. Ia harus bekerja hingga larut malam. Setiap detail harus sempurna. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri kemewahan yang dibangun oleh Arina. Kolam renang tanpa batas yang menghadap lembah, interior resor yang menggunakan material paling langka, dan koleksi fashion aura prawira yang dipamerkan di workshop Arina. Desain yang benar-benar elegan dan visioner, melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Setiap hari adalah pengingat bahwa semua ini seharusnya menjadi miliknya jika ia tidak serakah dan mengkhianati istrinya. Jumat sore tiba, saat yang paling ditakuti Bagas, laporan mingguan kepada CEO. Ia berjalan ke markas utama, membawa berkas tebal di tangannya. Di dalam ruangan kerja yang dipenuhi cahaya alami dan aroma lavender, Arina duduk di belakang meja kerja minimalis yang elegan. Ia tampak seperti dewi tak tersentuh, mengenakan gaun sutra premium yang mengalir indah, jauh dari citra ibu rumah tangga yang lusuh. "Selamat sore, Nona Arina," sapa Bagas, suaranya kering. Arina mengangkat kepalanya, tatapannya tenang, nyaris tanpa emosi. "Duduklah, Bagas. Bagaimana progresnya? Kuharap kamu tidak membuang-buang waktu berhargaku." Bagas memulai laporannya, menjelaskan setiap milestone dan tantangan teknis dengan cermat. Ia berusaha keras untuk terdengar profesional, menyembunyikan rasa sakit dan malu yang mendera. "Semua sudah sesuai jadwal, Nona Arina. Kami berhasil mengamankan fondasi di lereng bukit, dan desain yang saya buat, yang kita sepakati, telah dimulai prosesnya." Arina mendengarkan dengan saksama. Setelah Bagas selesai, Arina mengambil berkas itu, membalik-balik halaman. "Bagus. Angka-angka ini akurat. Tapi Bagas," katanya, nadanya tiba-tiba berubah dingin. "Aku tidak hanya menilai milestone konstruksi. Aku menilai integritas. Aku mendengar kamu menghabiskan waktu semalaman untuk merancang solusi teknis yang sederhana, padahal kamu dulu menyombongkan dirimu sebagai kontraktor hebat." "Maaf, Nona. Saya sedang beradaptasi kembali." Bagas menunduk. Arina bangkit, berjalan ke jendela. "Minggu ini, kamu diizinkan mengunjungi keluargamu di Lembah Sanca. Sampaikan salamku untuk Vina dan Bu Ratna." Ia berbalik, menatap Bagas dengan tatapan menusuk. "Ceritakan pada mereka tentang pekerjaanmu, Bagas. Ceritakan pada mereka betapa megahnya proyek yang sedang kamu kerjakan. Ceritakan pada mereka betapa indahnya lembah Prawira, yang kebetulan berbatasan dengan gubuk reot mereka. Ceritakan, Bagas, bagaimana rasanya menjadi jenderal perang yang bekerja keras untuk memperkaya musuhnya sendiri. Sampaikan pada mereka bahwa kamu bekerja langsung di bawah perintahku." "Saya mengerti, Nona Arina," jawab Bagas, suaranya tercekat. Ia tahu Arina ingin ia menjadi duta kehancuran bagi keluarganya sendiri. Ia harus menyajikan kemewahan yang ia bangun kepada orang-orang yang mendukungnya untuk membuang Arina. "Satu hal lagi," Arina menambahkan, saat Bagas hendak keluar. "Aku akan menaikkan standar minggu depan. Aku ingin kamu menyajikan laporan cash flow yang sangat detail. Dan aku ingin kamu menunjukkan bukti branding dan strategi marketing yang akan kamu gunakan untuk menjual resor ini. Tunjukkan padaku bahwa kamu adalah seorang visioner, Bagas. Buktikan kamu layak berada di sini." Bagas keluar dari ruangan itu, kepalanya tertunduk. Ia memang mendapatkan pekerjaan. Ia memang mendapatkan harapan. Tapi setiap hari adalah api yang membakar harga dirinya. Ia adalah seorang pria yang terpaksa bersujud kepada mantan istrinya, di atas tanah yang dulunya ia cemooh. Ia adalah kaki yang terikat pada takdir yang kini dikendalikan sepenuhnya oleh Arina. Ia kembali ke baraknya, tahu bahwa akhir pekan ini ia harus membawa berita tentang kemewahan yang tak terjangkau kepada Vina dan Nyonya Ratna di gubuk reot mereka,
sebuah perayaan pahit atas kemenangan Arina. Perjalanan dari kompleks pekerja Lembah Prawira ke Gubuk Reyot di Lembah Sanca terasa seperti menyeberangi batas antara surga dan neraka bagi Bagas. Ia meninggalkan kemewahan yang ia bangun dengan tangan sendiri untuk kembali ke kemelaratan yang ia ciptakan. Selama seminggu terakhir, ia telah menjadi bagian dari orkestra konstruksi yang megah. Kini, ia harus kembali ke sunyi sepi yang penuh pertengkaran. Saat ia tiba di gubuknya, Vina dan Nyonya Ratna menyambutnya dengan sorak-sorai yang riuh. "Bagas, kau kembali. Bawa apa?" "Cek, kontrak besar," teriak Vina, berlari mendekat. Penampilan Vina jauh dari kesan, berkelas. Ia tampak kuyu, pakaiannya kotor, dan kemarahannya membakar dirinya sendiri setiap hari. Nyonya Ratna memeluk Bagas erat-erat, air mata membasahi bahunya. "Nak, ceritakan. Kamu pasti sudah mendapatkan pekerjaan besar itu. Kita akan segera keluar dari tempat terkutuk ini, kan?" Bagas menarik napas, rasa malu menyelimutinya bagai kabut tebal. Ia duduk di balok kayu yang dijadikan kursi, menatap api unggun yang minim di depan mereka. "Aku mendapatkan pekerjaannya," kata Bagas, suaranya pelan namun jelas. "Aku sekarang adalah pengawas lapangan konstruksi senior untuk proyek resor mewah Aura Prawira." Vina berseru gembira. "Lihat, Bu. Aku tahu dia bisa." "Bagus, Bagas. Kapan kita pindah ke resor itu? Pasti ada perumahan untuk staf senior, kan? Atau kita bisa langsung melunasi utang dan kembali ke rumah lama kita?" "Tidak, Vina. Dengarkan aku," Bagas memotong, nadanya berubah menjadi tegas dan putus asa. "Kita tidak bisa pindah kemanapun. Aku harus tinggal di lokasi proyek Lembah Prawira. Aku hanya boleh mengunjungi kalian di sini, di Lembah Sanca, sekali dalam 2 minggu. Vina langsung melompat berdiri, wajahnya masam. "Apa? Kau bercanda? Jadi kau akan tinggal di tempat mewah itu sendirian, sementara kami membusuk di sini? Tidak adil. Ini bagian dari kontrak kerahasiaan, Vina. Aku harus tinggal di sana untuk menjamin fokus kerja," Bagas membentak, kemudian ia menoleh pada Nyonya Ratna. "Bu, proyek ini sangat besar. Benar-benar megah. Proyek yang aku impikan seumur hidupku. Mereka sedang membangun resor bintang 7, kompleks spa eksklusif, dan studio desain fashion mewah. Semua menggunakan material terbaik yang diambil langsung dari lembah ini." Nyonya Ratna menatapnya dengan mata lebar. "Resor? Di sini? Di dekat kita? Lalu, siapa pemiliknya? Bagas? Kau sudah bertemu dengan CEO misterius itu?" Bagas harus menelan ludahnya. Inilah momen yang Arina inginkan. Ia harus menceritakan kemenangannya sendiri kepada orang-orang yang mendukungnya untuk dibuang. Aku sudah bertemu dengan CEO itu, Bu," kata Bagas, suaranya hampir menyerupai bisikan. "CEO Aura Prawira adalah Arina." Seketika, keheningan mencekam menyelimuti Lembah Sanca. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Vina membeku. Tawanya yang tadi riang langsung membeku menjadi topeng horor. Nyonya Ratna menatap Bagas. Wajahnya yang kuyu kini pucat pasi, seperti mayat hidup. "Arina? Kau bilang Arina? Itu tidak mungkin, Bagas," seru Vina. Suaranya berubah menjadi lengkingan histeris. "Kau gila. Kau meninggalkan wanita itu tanpa apa-apa, di tengah hutan. Bagaimana mungkin dia menjadi CEO brand mewah ini?" Bagas menunduk, tidak sanggup menatap mata ibunya. "Dia tidak bohong. Dia adalah pemilik Lembah Prawira, Bu. Lembah Sanca yang kita kira milikmu, Vina, ternyata adalah bagian dari tanah warisan rahasia keluarga Arina, keluarga Prawira. Kita tanpa sengaja membuang Arina di kerajaannya sendiri." Nyonya Ratna tersentak, seperti disambar petir di siang bolong. Ia memegang dadanya, napasnya tersengal. "Warisan? Nyonya besar Prawira. Dia pernah berbisik tentang tanah tersembunyi. Ya Tuhan. Jadi selama ini, kita hidup seperti gelandangan di samping kemewahan yang seharusnya menjadi milik Arina." "Dia tahu, Bu. Dia tahu semuanya," lanjut Bagas, keputusasaannya tak terbendung. "Dia mengawasi kita selama ini. Kontrak ini
pekerjaan ini hanyalah caranya menghukumku. Dia memaksaku membangun kekaisarannya dengan tanganku sendiri. Dia memaksaku tinggal di sana, melihat kemewahan itu setiap hari, dan tahu bahwa itu adalah harga yang harus kubayar karena mengkhianatinya. Vina meraung. Matanya melotot dipenuhi kemarahan dan penyesalan yang mendalam. Kau bodoh, Bagas. Kau sangat bodoh. Kau tinggalkan wanita yang memiliki tambang emas. Kau tinggalkan aku yang berbohong demi ambisimu. Sekarang dia adalah ratu, dan kita adalah pengemis. Dia bilang, aku harus menceritakan pada kalian betapa megahnya proyek yang sedang kubangun. Dia ingin kalian tahu betapa indahnya lembah Prawira yang berbatasan langsung dengan gubuk kita. Ujar Bagas, suaranya kini kembali datar, seperti pembaca berita yang menyampaikan malapetaka. Dia bilang, aku harus menyampaikan salamnya, dan memastikan kita semua tahu bahwa aku bekerja langsung di bawah perintahnya. Nyonya Ratna ambruk di tanah. Kita bersujud. Kita bersujud padanya, Bagas. Secara harfiah. Kita membutuhkan ampunannya. Kita harus memohon padanya. Aku sudah memohon, Bu, kata Bagas getir. Dan dia hanya memberiku pekerjaan. Pekerjaan yang mengikatku di sana. Sementara kalian tetap di sini, hidup dalam kesusahan. Dia ingin kita semua merasakan hukuman itu, secara perlahan. Keesokan harinya, Bagas kembali bekerja di lembah Prawira. Ia melihat proyek itu dengan mata yang berbeda. Setiap goresan kuas, setiap pemasangan material, adalah langkah dalam pembalasan dendam Arina. Ia menjadi hamba yang setia di istana yang seharusnya ia bangun untuk istrinya. Sementara ia sibuk di lokasi konstruksi, di markas utama, Arina sedang berdiskusi serius dengan Reno dan Pak Jaya. Nona Arina, Bagas sudah mengunjungi keluarganya, lapor Pak Jaya. Reaksi mereka, persis seperti yang Anda harapkan. Mereka hancur. Mereka tahu Anda memegang kendali penuh. Arina duduk di kursi desainnya, menyeruput teh herbal lembah Prawira. Wajahnya tenang, namun ada kepuasan yang dingin. Bagus. Biarkan mereka tenggelam dalam penyesalan itu. Bagas adalah jembatan yang akan terus-menerus membawa kabar tentang kesuksesanku kepada mereka. Itu lebih menyakitkan daripada sekadar memberinya utang. Tapi Nona, Reno menyela. Mereka mungkin mencoba mendekati Anda, mencari celah untuk memohon belas kasihan. Itu yang saya tunggu, jawab Arina, menyilangkan kakinya. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka rela merendahkan diri. Pak Jaya, pastikan Bagas terus disibukkan dengan pekerjaan yang nyaris mustahil. Saya ingin dia kelelahan secara fisik dan emosional. Siap, Nona. Saya sudah memberikan tenggat waktu yang sangat ketat. Dia harus menyelesaikan desain infrastruktur untuk seluruh kompleks resor dalam waktu 1 bulan. Biasanya, itu membutuhkan waktu 3 bulan, kata Pak Jaya dengan senyum puas. Arina mengangguk. Dan Reno, kirimkan undangan khusus, anonim, untuk peluncuran koleksi fashion Aura Prawira berikutnya di Jakarta. Kirimkan atas nama klien internasional. Kirimkan itu ke Vina. Sertakan dress code yang sangat ketat dan mewah. Kirimkan tanpa menyebut nama saya sebagai pemilik. Reno bingung. Mengapa Vina? Nona? Bukankah itu akan membuatnya semakin ambisius? Tentu saja. Vina adalah magnet keserakahan. Saya ingin Vina melihat dari dekat seberapa besar kekuasaan yang ia tolak. Saya ingin dia datang ke Jakarta, tampil mewah dengan sisa-sisa uangnya, mencoba menjalin koneksi dengan para sosialita yang kini menjadi pelanggan setia Aura Prawira. Saya ingin dia menyadari betapa jauhnya ia terlempar dari lingkaran itu. Biarkan Vina melihat kemewahan yang bisa ia beli, tanpa bisa membeli pemiliknya. Jelas Arina, matanya berkilat penuh rencana. Ini adalah pembalasan dendam yang kejam namun elegan. Nona Arina, komentar Pak Jaya. Pembalasan dendam yang adil, Pak Jaya. Mereka ingin aku bersujud. Kini aku membuat mereka berlutut pada ilusi kemewahan yang aku ciptakan. Arina berdiri, mengambil draft desain Bagas. Bagas sedang melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia harus terus termotivasi oleh keputusasaan. Arina menatap sketsa yang dibuat Bagas. Sketsa yang mengingatkannya pada diskusi-diskusi masa lalu mereka, ketika cinta mereka masih murni,
sebelum ambisi Bagas membutakan segalanya. Kita akan menyelenggarakan pesta pribadi untuk klien retreat di tepi sungai minggu depan, Pak Jaya. Pesta kecil, sangat eksklusif. Saya ingin Bagas ada di sana. Bukan sebagai tamu, tentu saja. Tapi sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas logistik dan kebersihan lokasi sebelum dan sesudah acara. Biarkan dia melihat dari dekat bagaimana miliarder menikmati retreat yang ia bangun. Baik, Nona. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat merendahkan bagi Bagas, kata Pak Jaya. Arina hanya tersenyum dingin. Ia akan memastikan Bagas merasakan setiap lapis kehinaan yang ia rancang. Pembalasan yang paling manis adalah pembalasan yang dimasak perlahan. Babak berikutnya adalah pertunjukan publik tentang kehancuran mereka, yang akan dimulai dengan undangan Vina ke pesta Aura Prawira di kota. Beberapa hari setelah kunjungan pahit Bagas ke Lembah Sanca, sebuah undangan anonim namun mewah tiba untuk Vina melalui kurir ekspres. Undangan itu, bertuliskan tinta emas, adalah tiket untuk peluncuran koleksi fashion eksklusif Aura Prawira di flagship store mereka di Jakarta. Vina, yang sudah lama terputus dari dunia sosialita, melihatnya sebagai pintu emas untuk kembali, tak menyadari bahwa undangan itu adalah umpan yang dilempar langsung oleh Arina. Bagas, lihat ini. Undangan untukku. Ke pesta launching Aura Prawira di kota. Seru Vina, wajahnya kembali diwarnai ambisi liar yang pernah menghancurkan Bagas. Ia tampil dengan sisa-sisa pakaian terbaiknya, mencoba menutupi penampilan kuyu karena tinggal di gubuk. Bagas, yang saat itu sedang dalam kunjungan singkat dari Lembah Prawira, menatap undangan itu dengan mata tajam. Ia tahu ini adalah ulah Arina. Vina, jangan pergi. Ini pasti jebakan. Arina pasti sudah merencanakan sesuatu. Jebakan apa? Aku diundang oleh klien internasional tertentu, bukan oleh Arina. Mungkin mereka ingin merekrutku. Aku akan tunjukkan pada mereka betapa stylishnya aku. Vina berbalik, sibuk berdandan. Kau urus saja pekerjaanmu di sana. Aku akan mengurus keberuntungan kita di sini. Nyonya Ratna, yang kini hidup dalam keputusasaan, hanya bisa menatap Bagas dengan tatapan memelas. Biarkan saja, Bagas. Mungkin ini kesempatan Vina untuk memperbaiki nasib kita. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Bagas menghela napas. Ia tahu Vina tidak akan mendengarkan. Sementara Vina sibuk menuju kemewahan palsu di kota, Bagas harus menghadapi ujian pahitnya sendiri di Lembah Prawira. Arina memutuskan untuk mengadakan jamuan makan malam privat untuk beberapa klien retreat super eksklusif di tepi sungai. Arina, sebagai CEO dan host, tampak memukau, mengenakan gaun sutra premium yang memancarkan aura Dewi Hutan. Ia dikelilingi oleh para ticon dan sosialita yang membayar ratusan juta untuk menghabiskan satu malam di retreat yang dibangun di atas tanah yang dulunya ia buang. Bagas, di sisi lain, ditugaskan sebagai koordinator logistik dan pengawas kebersihan selama jamuan. Ia harus memastikan aliran listrik dan air berjalan lancar, dan yang paling merendahkan, ia harus berdiri di sudut, mengawasi para pelayan, dan memastikan meja makan dibersihkan dengan sempurna setelah tamu selesai makan. Di antara para tamu, Bagas melihat seorang klien venture capital terkenal yang dulu ia coba dekati, kini mengagumi desain retreat yang ia buat. Desain tempat ini luar biasa, Nyonya Aura, kata klien tersebut memuji Arina. Arsiteknya pasti jenius. Ini adalah kemewahan yang tenang, benar-benar Aura Prawira. Arina tersenyum memukau. Ia melirik Bagas yang berdiri terpaku di sudut. Kemudian dengan nada yang diperdengarkan cukup keras agar Bagas mendengarnya, ia menjawab, "Terima kasih. Kami mendapatkan ide desainnya dari seorang pengawas lapangan kami. Dia adalah seorang pria yang terpaksa merancang ini dengan penuh keputusasaan karena ingin menyelamatkan dirinya. Sebuah desain yang terlahir dari kepahitan, namun ternyata sangat indah." Bagas merasakan seluruh darahnya mengalir ke wajah. Arina tidak hanya mengambil desainnya. Ia mengubah kisah keputusasaannya menjadi narasi marketing yang eksklusif dan mahal. Ia berdiri di sana, mengawasi kemewahan itu, sementara cerita kegagalannya diubah menjadi properti dagang. Selesai jamuan, Bagas harus menyingsingkan lengan kemejanya dan mulai membersihkan meja. Ia harus memunguti sisa-sisa makanan dari piring perak mewah,
sementara para tamu mengobrol ringan tentang investasi dan jet pribadi. "Permisi," kata Arina. Suaranya pelan di telinga Bagas. Arina berdiri di dekatnya, memegang gelas wine mahal. "Kamu bisa beristirahat sekarang, Bagas. Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga. Aku tahu membersihkan sisa makanan dan sampah adalah pekerjaan yang tidak selevel denganmu. Tapi, ini adalah bagian dari janji yang kamu buat untuk bersujud." Bagas menunduk, tidak sanggup menatap mata Arina. "Saya mengerti, Nona Arina. Saya akan menyelesaikan ini." "Bagus," kata Arina, kemudian menambahkan dengan nada yang lebih ringan. "Oh ya, besok, Pak Jaya akan mengatur perjalananmu ke Jakarta. Ada beberapa material yang harus kamu verifikasi di flagship store kami. Mungkin kamu bisa mampir ke sana. Toko kami sedang mengadakan peluncuran yang ramai. Siapa tahu, kamu bisa bertemu dengan teman-teman lamamu." Bagas tahu, itu adalah bagian dari rencana Arina untuk membuatnya menyaksikan kehancuran Vina. Keesokan harinya, di Jakarta, Vina tiba di flagship store Aura Prawira dengan penuh percaya diri palsu. Ia mencoba berbaur dengan para sosialita yang kini menjadi pelanggan setia Aura Prawira. Saya ingin dia menyadari betapa jauhnya ia terlempar dari lingkaran itu. Biarkan Vina melihat kemewahan yang bisa ia beli, tanpa bisa membeli pemiliknya. Jelas Arina, matanya berkilat penuh rencana. "Ini adalah pembalasan dendam yang kejam namun elegan, Nona Arina," komentar Pak Jaya. "Pembalasan dendam yang adil, Pak Jaya. Mereka ingin aku bersujud. Kini aku membuat mereka berlutut pada ilusi kemewahan yang aku ciptakan." Arina berdiri, mengambil draft desain Bagas. Bagas sedang melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia harus terus termotivasi oleh keputusasaan. Arina menatap sketsa yang dibuat Bagas. Sketsa yang mengingatkannya pada diskusi-diskusi masa lalu mereka, ketika cinta mereka masih murni, sebelum ambisi Bagas membutakan segalanya. "Kita akan menyelenggarakan pesta pribadi untuk klien retreat di tepi sungai minggu depan, Pak Jaya. Pesta kecil, sangat eksklusif. Saya ingin Bagas ada di sana. Bukan sebagai tamu, tentu saja, tapi sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas logistik dan kebersihan lokasi sebelum dan sesudah acara. Biarkan dia melihat dari dekat bagaimana miliarder menikmati retreat yang ia bangun." "Baik, Nona. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat merendahkan bagi Bagas," kata Pak Jaya. Arina hanya tersenyum dingin. Ia akan memastikan Bagas merasakan setiap lapis kehinaan yang ia rancang. Pembalasan yang paling manis adalah pembalasan yang dimasak perlahan. Babak berikutnya adalah pertunjukan publik tentang kehancuran mereka, yang akan dimulai dengan undangan Vina ke pesta Aura Prawira di kota. Beberapa hari setelah kunjungan pahit Bagas ke Lembah Sanca, sebuah undangan anonim namun mewah tiba untuk Vina melalui kurir ekspres. Undangan itu, bertuliskan tinta emas, adalah tiket untuk peluncuran koleksi fashion eksklusif Aura Prawira di flagship store mereka di Jakarta. Vina, yang sudah lama terputus dari dunia sosialita, melihatnya sebagai pintu emas untuk kembali, tak menyadari bahwa undangan itu adalah umpan yang dilempar langsung oleh Arina. "Bagas, lihat ini. Undangan untukku. Ke pesta launching Aura Prawira di kota," seru Vina. Wajahnya kembali diwarnai ambisi liar yang pernah menghancurkan Bagas. Ia tampil dengan sisa-sisa pakaian terbaiknya, mencoba menutupi penampilan kuyu karena tinggal di gubuk. Bagas, yang saat itu sedang dalam kunjungan singkat dari Lembah Prawira, menatap undangan itu dengan mata tajam. Ia tahu ini adalah ulah Arina. "Vina, jangan pergi. Ini pasti jebakan. Arina pasti sudah merencanakan sesuatu." "Jebakan apa? Aku diundang oleh klien internasional tertentu, bukan oleh Arina. Mungkin mereka ingin merekrutku. Aku akan tunjukkan pada mereka betapa stylishnya aku." Vina berbalik, sibuk berdandan. "Kau urus saja pekerjaanmu di sana. Aku akan mengurus keberuntungan kita di sini." Nyonya Ratna, yang kini hidup dalam keputusasaan, hanya bisa menatap Bagas dengan tatapan memelas. "Biarkan saja, Bagas. Mungkin ini kesempatan Vina untuk memperbaiki nasib kita. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan." Bagas menghela napas.
Ia tahu Vina tidak akan mendengarkan. Sementara Vina sibuk menuju kemewahan palsu di kota, Bagas harus menghadapi ujian pahitnya sendiri di Lembah Prawira. Arina memutuskan untuk mengadakan jamuan makan malam privat untuk beberapa klien retreat super eksklusif di tepi sungai. Arina, sebagai CEO dan host, tampak memukau, mengenakan gaun sutra premium yang memancarkan aura Dewi Hutan. Ia dikelilingi oleh para ticon dan sosialita yang membayar ratusan juta untuk menghabiskan satu malam di retreat yang dibangun di atas tanah yang dulunya ia buang. Bagas, di sisi lain, ditugaskan sebagai koordinator logistik dan pengawas kebersihan selama jamuan. Ia harus memastikan aliran listrik dan air berjalan lancar, dan yang paling merendahkan, ia harus berdiri di sudut, mengawasi para pelayan, dan memastikan meja makan dibersihkan dengan sempurna setelah tamu selesai makan. Di antara para tamu, Bagas melihat seorang klien venture capital terkenal yang dulu ia coba dekati, kini mengagumi desain retreat yang ia buat. "Desain tempat ini luar biasa, Nyonya Aura," kata klien tersebut memuji Arina. "Arsiteknya pasti jenius. Ini adalah kemewahan yang tenang, benar-benar aura Prawira." Arina tersenyum memukau. Ia melirik Bagas yang berdiri terpaku di sudut, kemudian dengan nada yang diperdengarkan cukup keras agar Bagas mendengarnya, ia menjawab, "Terima kasih. Kami mendapatkan ide desainnya dari seorang pengawas lapangan kami. Dia adalah seorang pria yang terpaksa merancang ini dengan penuh keputusasaan karena ingin menyelamatkan dirinya. Sebuah desain yang terlahir dari kepahitan, namun ternyata sangat indah." Bagas merasakan seluruh darahnya mengalir ke wajah. Arina tidak hanya mengambil desainnya, ia mengubah kisah keputusasaannya menjadi narasi marketing yang eksklusif dan mahal. Ia berdiri di sana, mengawasi kemewahan itu, sementara cerita kegagalannya diubah menjadi properti dagang. Selesai jamuan, Bagas harus menyingsingkan lengan kemejanya dan mulai membersihkan meja. Ia harus memunguti sisa-sisa makanan dari piring perak mewah, sementara para tamu mengobrol ringan tentang investasi dan jet pribadi. "Permisi," kata Arina, suaranya pelan di telinga Bagas. Arina berdiri di dekatnya, memegang gelas wine mahal. "Kamu bisa beristirahat sekarang, Bagas. Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga. Aku tahu membersihkan sisa makanan dan sampah adalah pekerjaan yang tidak selevel denganmu. Tapi, ini adalah bagian dari janji yang kamu buat untuk bersujud." Bagas menunduk, tidak sanggup menatap mata Arina. "Saya mengerti, Nona Arina. Saya akan menyelesaikan ini." "Bagus," kata Arina, kemudian menambahkan dengan nada yang lebih ringan. "Oh ya, besok, Pak Jaya akan mengatur perjalananmu ke Jakarta. Ada beberapa material yang harus kamu verifikasi di flagship store kami. Mungkin kamu bisa mampir ke sana. Toko kami sedang mengadakan peluncuran yang ramai. Siapa tahu, kamu bisa bertemu dengan teman-teman lamamu." Bagas tahu, itu adalah bagian dari rencana Arina untuk membuatnya menyaksikan kehancuran Vina. Keesokan harinya, di Jakarta, Vina tiba di flagship store Aura Prawira dengan penuh percaya diri palsu. Ia mencoba berbaur dengan para sosialita yang datang dengan pakaian desainer internasional, tidak menyadari bahwa pakaiannya sendiri terlihat murah di antara kerumunan itu. Pesta itu megah dan mewah. Vina melihat deretan gaun dan tas tangan Aura Prawira, yang dibuat dari serat langka Lembah Prawira, terpajang dengan harga selangit. Ia mendengarkan bisik-bisik para tamu tentang betapa visionernya CEO misterius Aura Prawira yang berhasil mengubah bahan alam biasa menjadi barang mewah. Vina berhasil mendekati sekelompok wanita sosialita yang ia kenal. "Vina? Astaga, kamu dari mana saja? Kudengar kamu dan Bagas menghilang," sapa seorang wanita, matanya menyapu Vina dengan pandangan meremehkan. "Oh, kami baru saja kembali dari urusan bisnis properti besar di luar kota," jawab Vina, mencoba terdengar santai. "Kebetulan aku diundang secara privat ke sini. Aku sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di Aura Prawira." Saat Vina sedang berbohong, Bagas tiba di flagship store untuk memverifikasi material konstruksi. Ia mengenakan seragam kerja proyek yang bersih namun jelas-jelas seragam pekerja, dan membawa tas punggung berisi toolkit. Ia tampak kelelahan dan kuyu. Bagas sedang berbicara dengan seorang manajer toko, ketika matanya menangkap Vina. Vina, berdiri dengan angkuh,
mencoba terlihat penting di hadapan teman-temannya. Raja, seorang pria matang dengan pandangan mata yang hangat dan tulus, menghampiri Arina yang sedang menikmati pemandangan senja di tepi sungai. "Nyonya Prawira, Anda telah membangun keajaiban di sini," puji Raja, menyerahkan secangkir teh herbal lembah Prawira. "Terima kasih, Raja. Ini adalah hasil dari kerja keras dan sedikit takdir," jawab Arina, tersenyum kecil. "Saya tahu ceritanya, Arina. Saya tahu bagaimana Anda memulai, dan bagaimana Anda bangkit dari pengkhianatan yang kejam," kata Raja, suaranya rendah dan penuh pengertian. "Banyak orang yang menggunakan kekejaman sebagai alasan untuk menjadi kejam. Tapi Anda menggunakan kepahitan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermartabat. Itu sangat langka." Arina menoleh, terkejut dengan kejujuran Raja. "Anda tahu tentang Bagas?" "Saya selalu mengikuti perkembangan Prawira Group, Arina. Saya tahu Anda melepaskan segalanya demi seorang pria yang tidak pantas. Tapi kini, Anda mendapatkan segalanya kembali, termasuk diri Anda sendiri," Raja tersenyum. "Saya tidak melihat Anda sebagai seorang CEO yang kejam. Saya melihat Anda sebagai seorang wanita pemberani yang akhirnya kembali ke tempatnya yang sesungguhnya." "Dan tempat saya yang sesungguhnya ada di mana, Raja?" tanya Arina, menatapnya. Raja melangkah mendekat, matanya memancarkan ketulusan. "Tempat Anda yang sesungguhnya adalah dimanapun Anda merasa dicintai, dihargai, dan di mana visi Anda didukung, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya mengagumi Anda, Arina, bukan karena aura Prawira, tetapi karena kekuatan jiwa Anda." Arina merasakan hatinya yang selama ini dingin, mulai menghangat. Rasa nyaman dan diterima yang Raja berikan terasa seperti embun pagi setelah kemarau panjang. Raja bukan hanya kaya atau sukses. Ia adalah pria yang menghargai perjalanan Arina, bukan hanya tujuannya. "Lalu, apa yang Anda tawarkan, Raja?" tanya Arina, membalas senyumnya. "Saya tidak menawarkan kesederhanaan palsu, Arina. Saya menawarkan kemitraan sejati. Kemitraan yang akan mendukung Anda dan kerajaan Anda, tanpa pernah mencoba mengendalikan Anda. Saya menawarkan cinta yang menghargai setiap langkah yang telah Anda ambil," jawab Raja dengan mantap. Mereka berdiri di sana, di bawah cahaya keemasan senja yang menyinari lembah Prawira. Arina menyadari bahwa ia telah mencapai puncak yang ia impikan. Ia berhasil membuat Bagas dan komplotannya bersujud dalam penyesalan. Ia berhasil membangun kekaisarannya, dan kini, ia dihadapkan pada cinta sejati yang datang tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, lembah Prawira menjadi saksi pernikahan Arina dan Raja. Sebuah upacara sederhana namun elegan, yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat dan terpercaya. Di sana, di atas tanah yang dulunya menjadi tempat ia dibuang, Arina menemukan kebahagiaannya yang abadi. Arina berdiri di tepi bukit, tangan Raja menggenggam tangannya erat. Mereka memandang ke kejauhan, ke batas lembah Prawira yang sekarang makmur, yang dulu berbatasan dengan gubuk Reyot di lembah Sanca. "Kamu terlihat sangat bahagia, Arina," bisik Raja. "Aku bahagia, Raja," jawab Arina, menyandarkan kepalanya di bahu Raja. "Aku mendapatkan lebih dari yang aku bayangkan. Aku mendapatkan kebebasan, kekuatan, dan cinta sejati. Pengkhianatan itu adalah harga yang harus kubayar untuk semua ini." Ia tersenyum, senyum yang kini penuh cahaya, bukan lagi api. Ia telah menutup babak kelam itu sepenuhnya. Bagas sedang membangun kehidupannya kembali. Nyonya Ratna berada di tempat yang layak. Vina telah kembali ke asalnya. Dan Arina telah menemukan rumahnya yang sejati, diapit oleh cinta dan kekuasaan. Ia telah membuktikan janjinya. Mereka semua bersujud padanya, tidak dengan kehancuran, tetapi dengan penyesalan dan pengakuan atas kekuatan yang dulu mereka cemooh. Dan Arina, sang ratu lembah Prawira, kini hidup bahagia, berdiri di atas singgasana yang diukir dari kepahitan masa lalunya. Kisahnya berakhir tidak dengan dendam yang berdarah, tetapi dengan kemenangan hati yang sempurna.